pujian kita selalu kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Zat yang maha kuat, maha perkasa, maha bijaksana dan maha segala sesuatunya. Ia mampu mengerjakan apa saja yang dia inginkan dan ia juga bisa memusnahkan siapapun yang dia inginkan. Dia zat yang tidak beranak dan tidak diperanakan dan memang zat yang paling layak ditunduki, dipatuhi serta juga dicintai, dan ia telah menggantungkan segala nikmat yang dia berikan kepada kita dengan kalimat mulia Alhamdulillah. Maka sangat wajar sebagai orang yang beriman kalau kita mengucapkan kalimat ini. Yang kedua, kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik, manusia pilihan, pimpinan para nabi dan rasul, Nabi Muhammad SAW, sebagaimana Allah dan malaikatnya telah memberikan salam kepada beliau. Seperti biasa teman-teman sekalian, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan selalu coba rutinkan sebulan sekali untuk membedah serial sahabat. Dan alhamdulillah kita sudah selesai membahas 11 orang sahabat yang mulia ridwanullahi alaihim, dari 10 orang yang dijamin masuk surga: Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, kemudian Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan juga kita sudah bahas yang ke-11 Suhaib Ar-Rumi pada pertemuan yang lalu. Dan pada sore ini semoga Allah berkahi, kita akan bahas sahabat yang ke-12 Salim Maula Abi Hudzaifah. Tentu saya dalam metode membahas biografi para tokoh-tokoh mulia generasi emas umat Islam ini, saya mengikuti urutan buku. Semestinya sebagaimana saya sampaikan waktu kita membahas Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu di pertemuan kita yang ke-11, ada di antara sahabat-sahabat yang memiliki fadilah melebihi beliau, seperti misalnya Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi SAW. Kemudian ada Mus'ab bin Umair yang akan kita bahas pada pertemuan akan datang yang ke-13 insyaAllah. Ada Bilal bin Rabah, ada Salman Al-Farisi, ada Abu Darda. Banyak sahabat-sahabat Nabi yang lain yang memang memiliki kedudukan mungkin secara fadilah kata para ulama lebih baik daripada Suhaib. Tetapi urutan buku yang sedang kita bedah, yang teman-teman bisa dapatkan di depan sama panitia, memang seperti itu. Maka bukan berarti kita meletakkan Suhaib Ar-Rumi bahasan ke-11 dan Salim Maula Abi Hudzaifah yang ke-12 ridwanullahi alaihim berarti mereka lebih afdal daripada sahabat yang lainnya. Kalau 10 orang yang dijamin masuk surga secara mutlak, memang itu disepakati oleh jumhur ulama. Tetapi bahasan 11 sampai ke 100 sahabat insya Allah, maka semua itu ya, adalah sesuai dengan urutan buku yang sedang kita bedah. Dan insya Allah saya lagi programkan, mohon doanya teman-teman sekalian, mudah-mudahan tulisan saya terbit sendiri tentang tokoh-tokoh sahabat ini. Hari ini kita bahas Salim Maula Abi Hudzaifah. Selain daripada urutan tadi yang saya jelaskan, metode yang saya gunakan juga, saya selalu memulai dengan durus wal ibar, pelajaran dan ibrah yang bisa diambil dari para tokoh yang akan kita bahas. Kebanyakan buku-buku yang ditulis oleh para ulama kita menulis durus wal ibar ini, pelajaran dan juga ibrah yang bisa diambil di akhir penutupan bahasan. Tetapi saya pribadi menggunakan metode yang saya gunakan, dan ini tidak menyelisihi metode ilmiah dalam penulisan sebagaimana disepakati oleh para ulama dalam masalah ini. Bebas-bebas saja, yang penting memang tujuan ilmiahnya tercapai. Salim Maula Abi Hudzaifah radhiyallahu anhu akan kita mulai bahas dengan beberapa durus dulu, pelajaran-pelajaran yang kita harus ambil dari beliau radhiyallahu anhu. Yang pertama, ada hukum maula lil abdi ma'a sayyidihi, yang artinya hukum tentang wala, hukum kemaulaan yang merupakan hubungan langsung antara seorang hamba sahaya dengan tuannya. Saya sudah panjang lebar sebenarnya menjelaskan pada pertemuan yang lalu teman-teman sekalian, karena Suhaib Ar-Rumi sama kedudukannya dengan Abi Hudzaifah radhiyallahu anhum ajma'in, karena dua-duanya budak, hamba sahaya. Pada pertemuan yang lalu sudah panjang lebar saya jelaskan tentang budak ini. Ada keterbudakan dalam Islam, ada perbudakan dalam Islam.
dan sumber utamanya adalah peperangan. Kalau terjadi jihad, maka semua yang ada di pasukan musuh yang terkalahkan ditawan dan menjadi hamba sahaya. Dan kalau mereka melimpah jumlahnya, kalau jumlah mereka melimpah karena banyaknya jihad, maka secara otomatis akan ada pasar perbudakan, karena hukumnya mereka bisa diperjualbelikan. Yang ingin saya tambahkan pada pertemuan kita sekarang teman-teman sekalian adalah dalil tentang adanya perbudakan dalam Islam. Dan perlu Anda tahu sebelum saya baca dalil dalam surah Muhammad ayat 4. Perbudakan ini bukan cuma dalam kaum muslimin, bukan cuma pada kaum muslimin, tapi semua suku, semua kaum, semua komunitas di muka bumi ini, dari manusia, selama terjadi peperangan di antara mereka sudah biasa ada perbudakan. Hanya saja perbudakan mereka buruk, karena pada saat satu pasukan berhasil menguasai satu wilayah, yang mereka lakukan adalah mereka menjadikan budak semua yang ada di wilayah yang sedang mereka kuasai itu. Dan pada saat mereka lakukan budak atau mereka menjadikan budak, maka mereka berbuat semaunya sendiri, memukul, membunuh, memerkosa, ya, menindas. Bahkan tidak jarang di antara mereka yang memotong anggota tubuh budaknya. Seperti ada bahasan saya di kitab Imam Az-Zahabi, dosa-dosa besar, hukum haramnya mengebiri hamba sahaya. Ada di antara mereka karena dia punya hamba sahaya laki-laki, dia khawatir nanti mengganggu istrinya, si tuan ini, maka dia mengebiri hamba sahayanya. Haram dalam agama Islam. Cukuplah sabda Nabi SAW, siapa yang mengebiri hamba sahayanya, maka kami akan mengebirinya. Orang-orang sebelum kaum muslimin memperlakukan budak dengan sangat buruk, sangat buruk. Seperti kaum wanita, setelah mereka gauli, mereka pukul. Kalaupun dipelihara, maka tidak dipedulikan lagi tentang masalah kesehatannya, masalah kebersihannya, tempat tinggalnya, makanannya, semuanya kacau balau. Bagi mereka melampiaskan syahwat, selesai, dibuanglah budak wanita tersebut. Kalau dia tidak rasa butuh, ditebas lehernya, dibunuh. Itu udah biasa. Dalam rentetan sejarah peperangan dunia sudah begitu. Bahkan terakhir waktu Amerika masuk ke Irak, tersebar banyak sekali cuplikan-cuplikan bagaimana mereka memperbudak kaum muslimin. Di antara pasukan-pasukan mereka banyak yang homoseksual dan menghomoi pasukan muslim yang ada di Irak. Mereka menindas dan mereka melakukan itu. Berapa banyak mereka mencambuknya, mereka menguliti kulitnya, menyiksa. Kita lihat sekarang teman-teman sekalian bagaimana Islam mengatur semua itu dengan kemuliaan. Saya akan mulai dengan dalil surah Muhammad ayat 4. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى يَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا. Al-ayat. Kalau seandainya kalian bertemu dengan orang-orang kafir di kancah peperangan, maka perangilah mereka. Makna yang lain adalah tebaslah leher mereka, lawan sampai mereka mati. Kalau di kancah peperangan, sampai kalian memenangkan peperangan itu. Kalau kalian sudah menangkan peperangan tersebut, maka semua yang menjadi tawanan kalian punya hak. Ambil tawanan itu, jadi budak kalian, kata Allah. Atau kalian bebaskan mereka. Atau kalian punya hak untuk mengambil tebusan dari kerabat mereka atau suku mereka. Ini semua hak, boleh.
Jangan buru-buru menghakiminya. Saya akan sebutkan hukum-hukum syar'i berhubungan dengan hamba sahaya ini. Yang pertama teman-teman sekalian, kalau kita menang dalam kancah peperangan, semua yang dipasukan musuh dari manusia menjadi hamba sahaya kita, laki-laki atau perempuan, anak kecil atau orang tua, dan dibagi rata kepada mujahidin. Tapi perhatikan, apa ajaran Islam untuk kita terhadap mereka? Yang pertama adalah husnul muamalah. Harus kita berbuat baik dengan mereka. Perhatikan, saya bacakan firman Allah surah An-Nisa ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita disuruh berbuat baik. Wabil walidaini ihsanan wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junub warjalil junub wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum. Al-ayah. Kata Allah, berbuat baiklah selalu. Tutur kata yang santun, tatapan mata yang syahdu, jamaan tangan yang lembut, gitu kan? Semua itu kepada kedua orang tua, kepada kerabat, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin, kepada tetangga yang jauh, ke tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, juga kepada pasangan hidup kalian, serta anak-anak yang terputus jalan atau ibnu sabil, orang-orang yang terputus jalan, kehabisan bekal atau dirampok, dan yang kalian miliki dengan tangan kanan kalian, maksudnya para budak. Jadi ayat ini kata ulama tafsir, Allah masukkan budak bersama dengan berbuat baik dengan orang tua dan semua golongan yang sudah kita sebutkan tadi. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW diriwayatkan Imam Muslim, dan hadis ini sahih tentunya, kata Nabi SAW kepada para sahabat setelah mereka mendapatkan tawanan perang, hum ikhwanukum wa khawalikum. Mereka-mereka ini budak adalah saudara-saudara kalian dan pembantu-pembantu kalian. Ja'alahumullahu tahta aydikum. Allah jadikan mereka di bawah naungan tangan kalian. Faman kana akhuhu tahta yadihi falyut'imhu mimma ya'kul. Maka siapapun yang berhasil Allah karuniahi budak di bawah naungannya, maka dia harus memberinya makan apa yang dia makan. Wa yulbisuhu mimma yalbis, dan dia memberikannya pakaian apa yang dia pakai. Wala tukallifuhum ma yaglibuhum, dan jangan pernah kalian bebankan mereka melampaui kapasitas mereka. Fa in kallaftumuhum fa'inuhum alaih. Kalaupun ada satu pekerjaan yang berat yang harus mereka kerjakan, maka bantulah mereka. Renungi baik-baik ya, bagaimana Islam datang mengatur budak-budak ini. Ini sekaligus menepis banyaknya perkataan orang-orang non-muslim, orang orientalis yang mempelajari Islam dan sengaja mencoreng sejarah Islam. Mereka mengatakan Islam datang dengan peperangan, kemudian menjadikan tawanannya sebagai budak, lalu sewenang-wenang dalam budaknya. Ini nggak benar sama sekali. Perhatikan apa sabda Nabi SAW tadi, selain firman Allah tadi yang nomor satu tentunya, surah An-Nisa tadi yang mengingatkan kepada kita disatukan antara berbuat baik dengan budak bersama dengan berbuat baik dengan orang tua, orang miskin dan seterusnya. Dan Nabi SAW menyuruh kita memberikan makan apa yang kita makan, memberikan pakaian apa yang kita pakai, dan juga tidak boleh membebankan mereka apa yang melampaui kapasitas mereka. Berarti ini penaungan nih, gitu kan? Dinaungi. Nabi SAW mengatakan juga di dalam hadis riwayat Muslim, man latama mamlukahu au darabahu fakaffaratuhu ayyu'tiqah. Siapapun yang meninju, memukul budaknya atau mematahkan anggota tubuhnya, maka kafarahnya, dendanya, ia membebaskannya. Bebas dari keterbudakan. Karena kalau Tuhan mengatakan saya bebaskan kamu karena Allah, maka hukumnya bebas. Dan sudah kita sebutkan di bahasan kita pada saat membahas sahabat yang mulia Suhaib Rumi radhiyallahu anhu, saya juga menjelaskan tentang bagaimana mereka bisa dijadikan sebagai hukum kafarah. Pembebasan budak bisa jadi kafarah. Nanti akan saya ulangi lagi. Tapi yang jelas kita lihat di sini bagaimana haknya budak dalam Islam. Kemudian sabda Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah, Abu Daud dan Tirmidzi dengan sanad yang sahih, kata Nabi SAW, man daraba gulaman lahu haddan
lam ya'tihi aw latamahu fa inna kaffaratuhu an yu'tiqah. Barang siapa yang memukul budaknya atau dia mematahkan anggota tubuhnya, maka dia harus membebaskannya. Kalau ada seandainya di musuh kita yang ikut dalam musuh ini seseorang yang ada hubungan kerabat dengan kita, namanya rahim, maka dalam Islam kalau pas bagian harta rampasan perang itu dibagi kepada mujahidin dan kita dapat ternyata yang menjadi budak kita adalah orang yang punya hubungan rahim dengan kita, apalagi yang punya mahram, hubungan mahram, hubungan rahim. Misal seseorang masuk kancah peperangan, setelah dia masuk Islam, dia menyerang wilayah yang dulu dia lahir di sana, seperti misalnya para sahabat muhajirin pada saat menyerang Mekah. Banyak tuh orang-orang Mekah yang menjadi tawanan, gitu kan? Maka yang menjadi tawanan dibebaskan secara otomatis kalau punya kerabat. Apalagi kalau rahim, punya hubungan rahim atau mahram, maka secara otomatis sesuai dengan sabda Nabi SAW, riwayat Imam Muslim dan Abu Dawud, "Man malaka dha rahimin muhrimin, man malaka dha rahimin mahramin fahuwa hur." Siapa yang memiliki dan mendapatkan bagian budaknya yang punya hubungan kerabat dengan dia atau mahramnya, maka secara otomatis budak itu bebas. Misal seseorang mendapatkan bagian harta rampasan perangnya ayahnya, ibunya, saudarinya, tantenya, bebas secara otomatis orang itu, nggak masuk dalam keterbudakan. Hadis mulia yang lain riwayat Imam Bukhari Muslim, ini masih masuk dalam poin pertama bagaimana bermuamalah dengan budak. Kata Nabi SAW, "Man a'taqa syirkan lahu fi abdin," siapa yang membebaskan setengah hak dia di budak yang dia partner dengan orang lain. Misal gini, kalau budak lagi banyak, ada pasar budak nanti menjual mereka. Seperti kasus Zaid bin Haritha radhiyallahu anhu, nanti akan kita bahas kehidupan beliau. Itu dijual di pasar Mekah, Khadijah beli radhiyallahu anha, dan pada saat menikah dengan Nabi SAW dihadiahkan untuk Nabi SAW, gitu kan. Ada pasar budak. Nah, budak yang dijual di pasar, misal seorang budak ini contoh saja harganya 10 juta rupiah. Saya dengan teman saya partner membeli budak itu 5 juta 5 juta. Dengan syarat nanti budak ini setengah hari bekerja dengan saya, setengah hari bekerja dengan teman saya. Ini hukum syar'i, kita bicara hukum syar'inya. Maka pada saat saya ingin membebaskan, dianjurkan dalam Islam, saya membebaskan hak saya itu, setengahnya itu saya bebasin. Dan kalau dia punya kelebihan harta, dianjurkan oleh Nabi SAW untuk membayar kepada partnernya agar budak ini dibebasin. Dan itu ibadah sendiri. Ini makna hadis, teman-teman. Kalau antum pas buka buku membahas bab ini memang harus jelas, karena kalau baca sendiri otodidak tadi tidak faham. Kata Nabi SAW, "Man a'taqa syirkan lahu fi abdin," siapa yang membebaskan hak dia dalam hak dia di partner budak yang dia partnerkan dengan partnernya, fakana lahu ma yablughu thamanu abdi, kemudian dia masih memiliki kelebihan harta yang dia bisa bayar haknya partnernya, Kuwima alaihi qimatil adl, maka dinilailah nilai yang tersisa itu dengan adil. Fa'u'ti syuraka'ahu, kemudian dia memberikan partner-partnernya hisasihim, bagian mereka, wa'utika alaihil abd, dan hamba itu akan dibebaskan oleh dia. Kalau seseorang, teman-teman sekalian, membebaskan budak dengan dia mengatakan saya bebaskan kamu karena Allah, maka nanti ada hukum maula namanya. Hukum maula ini akan ada di bahasan Salim radhiyallahu anhu. Makanya kita panjang lebar jelaskan ini supaya nanti kalau saya jelaskan Salim bukan cuma sekedar sahabat ridwanullah, tapi ada hukum-hukum syar'i berhubungan dengan itu. Kalau saya bilang sama budak yang saya beli atau saya dapatkan di medan perang, saya bebaskan kamu karena Allah, maka ada hukum maula. Misal namanya dia A, nama saya Khalid, lalu dikatakan si A maulanya Khalid.
Karena memang saya bebasin. Dan maula ini berarti ada hukum warisan di antara mereka. Kalau sampai misalnya budak itu meninggal, maka saya memiliki hak waris. Karena hukum dalam syariat kita, maula ini, pembebasan budak yang didapatkan ya, dari tuannya, itu dengan cara tuannya lillahi ta'ala membebaskan, itu hukumnya seperti hukum nasab. Ada hak waris di antara mereka. Yang kedua teman-teman, selain bermuamalah dengan baik adalah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka sebagai kafarah dan juga ibadah pada saat membebaskan mereka, serta Allah subhanahu wa ta'ala memotivasi kaum muslimin untuk mengeluarkan zakat harta mereka untuk membebasin budak. Kita lihat misalnya fadilah membebasin budak. Jadi kalau kita sudah punya budak, bebasin itu pahala, dianjurkan. Surah Al-Balad ayat 60. Maaf. Ini di ayat 6. Kata Allah subhanahu wa ta'ala di ayat 10 ya. Maaf, surah Al-Balad ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma adraka mal aqabah fakkur raqabah. Apakah kalian tahu apa itu pahala yang sangat besar? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, membebaskan budak. Kemudian juga kalau mereka melakukan mukatabah itu dia mau bebaskan dirinya. Kalau misalnya ada budak datang kepada tuannya mengatakan saya mau bebas, bisa enggak? Kata tuannya boleh, tapi dengan syarat kau bayar 10 juta. Kalau ada budak yang mau mukatabah, maka harus kita terima, enggak boleh enggak. Hukum syar'inya, berdosa tuannya kalau dia tolak. Tuannya bilang, baiklah kau bayar 1 juta sebulan, 10 bulan kau bebas. Maka namanya hukum mukatabah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk menerima mukatabah, kecuali kalau kita tahu budak itu kalau dibebasin nanti jadi masalah buat umat Islam, maka itu baru tidak boleh. Dalam surah An-Nur ayat 33 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman masalah itu, A'udzu billahi minasyaitonir rajim walladzina yabtagunal kitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khaira wa atuhum mimma lillahi alladzi atakum. Al-ayah. Dan orang-orang yang dari budak kalian yang mengajukan kitabah. Kitabah itu adalah tadi memohon agar mencicil membebaskan dirinya. Maka terimalah penawaran itu kalau kalian mengetahui kebaikan dari mereka, dan berikanlah dari harta Allah yang telah diberikan kepada kalian kepada mereka, untuk mereka. Jadi kita selain membebaskan mereka dengan cara itu, paling besar pahalanya kalau kita bilang bebas kamu. Tapi kalau dia mukatabah, dia ajukan dengan mau cicil, maka juga boleh. Dan kita dianjurkan pada saat Allah berikan kita kelebihan rezeki, maka kita bebasin sekalian, atau kita malah membantu dia dengan uang. Kalau masalah dalil, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka sebagai atau memotivasi kaum muslimin untuk mengeluarkan zakat mal, membebasin budak. Itu disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 60. Tentang golongan orang-orang yang menerima zakat, 8 golongan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya sedekah itu, zakat mal kalian keluarkan yang pertama untuk para fakir. Fakir adalah orang-orang yang tidak tahu dia mau makan apa hari ini apalagi besok. Dan yang kedua orang-orang miskin. Miskin adalah yang sudah tahu dia mau makan apa hari ini tapi pas-pasan atau kadang-kadang masih utang. Masuk dalam sini adalah profesi seorang pegawai, supir kah, pembantu rumah tangga kah, staf di kantor kah, atau pegawai umumnya yang memang mereka terima gaji tapi pas-pasan, bahkan mungkin kadang-kadang kurang, masih utang sama teman-temannya, masuk dalam golongan miskin yang bisa menerima zakat. Dan ini tidak usah tersinggung ikhwah sekalian dengan istilah ini, karena ini bukan berarti menghinakan, tetapi ini memang hukum syar'inya. Yang ketiga, dan amil zakatnya mereka boleh mengeluarkan, tapi ulama menentukan mengatakan maksimal 1/8 dari harta zakat yang terkumpul. Misal badan amil zakat atau lembaga-lembaga sosial yang cukup banyak sekarang yang mengelola zakat, mereka boleh mengambil untuk gaji pegawainya maksimal 1/8 dari dana zakat itu. Dan mu'allaf ini adalah orang-orang yang masuk Islam tetapi hatinya masih bisa pindah agama, walaupun sudah 10 tahun dia masuk Islam tapi belum pernah dididik, namanya mu'allaf. Kalau ada orang yang masuk Islam tapi dasarnya sudah tahu Islam sebelumnya, sudah pelajari, kemudian mereka masuk Islam, tidak dikatakan lagi mu'allaf. Jadi definisinya adalah orang yang belum tahu Islam. Kemudian yang selanjutnya adalah pembebasan budak. Yang kelima, pembebasan budak. Orang fakir, miskin, amil zakat,
mu'allaf, dan yang kelima pembebasan budak. Kemudian orang terlilit utang yang keenam, dan jihad di jalan Allah yang ketujuh, serta ibnu sabil yang kedelapan, sebagai ketentuan dari Allah, dan Allah maha mengetahui juga maha bijaksana. Nabi SAW memotivasi kita untuk bebasin budak teman-teman sekalian, dan digantungkan pahala yang sangat besar. Bahkan dengan bebasin budak kita bisa masuk ke dalam surga dan selamat dari api neraka. Kita dengarkan hadis Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, man a'taqa raqabah mu'minah, siapa yang membebaskan budak yang sudah beriman. Karena biasanya ada budak-budak yang memang itu yang terjadi di zaman Nabi SAW, para sahabat mendakwahi budak-budak mereka, akhirnya diajarkan Islam, mereka menjadi ulama besar. Seperti kita tahu misalnya ada Atha bin Abi Rabah di Mekah, ulamanya Mekah dan ulamanya tabi'in adalah budak, mantan budak. Hasan Basri mantan budak, gitu kan. Banyak sekali di antara ulama tabi'in yang dasarnya awalnya mereka adalah budak, ya. Kemudian mereka dididik oleh tuannya. Kata Nabi SAW, siapa yang membebaskan budak yang sudah beriman, a'taqallahu likulli irbin minha irban minhu, maka Allah akan bebaskan dia dari api neraka di setiap potongan tubuhnya, ya, potongan budak itu dengan potongan tubuhnya dia, minan nar, dari api neraka, hatta innahul yada bil yad, sampai-sampai Allah akan jadikan tangannya budak yang dibebasin itu akan menjadi pembebasan tangannya si tuan dari api neraka, war rijla bir rijl, dan kaki dengan kaki, wal farja bil farj, bahkan kemaluan dengan kemaluan. Jadi ini jelas sekali motivasinya bagaimana kita disuruh bebasin budak, ya, bebasin budak. Kemudian juga sabda Nabi SAW, man a'ana ghariman, ini hadis mulia, hadis sahih riwayat Ahmad dan Hakim. Siapa yang menolong orang yang terlilit hutang, ini teman-teman fadilahnya besar sekali nih, dengarkan baik-baik. Ada teman-teman kita terlilit hutang lalu kita tolong mereka, au ghazian, atau menolong seorang prajurit perang, mujahid, au mukatiban fi kitabatihi, atau seorang budak yang mau bebaskan dirinya dari keterbudakan dengan mukatib tadi, adhallahu Allahu yawma la dhilla illa dhillu, Allah akan naungi dia di mana hari tidak ada naungan kecuali naungannya. Selama ini kan kita tahu cuma 7 golongan ya yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim, tapi ini ada tambahan. Ternyata ada golongan yang lain yang juga dinaungi oleh Allah, di bawah naungan di mahsyar, tidak ada naungan kecuali naungannya, yaitu orang yang menolong orang yang terlilit utang, dilunasi utangnya, mujahid yang mau berperang dibiayai, dan juga orang yang membantu membebaskan budak. Kemudian Nabi SAW mengatakan tentang orang yang membebaskan budak dalam hadis Bukhari Muslim, innamal wala liman a'taq, kewalaan itu akan diberikan kepada orang yang membebaskan. Juga kata beliau dalam hadis yang terakhir dalam poin ini adalah laula luhmatu kalah al-wala, maaf, al-wala luhmatun kalahmatil nasab la yuba wala yuhab, riwayat Hakim. Wala itu, kalau ada orang mengatakan saya bebaskan kamu kepada budaknya, maka itu hukumnya sama dengan nasab, ada hubungan nasab, ada warisan di antara mereka, maka tidak akan boleh dijual dan tidak boleh lagi dihadiahkan. Seperti Bilal misalnya, itu dibeli oleh Abu Bakar, gitu kan? Maka Bilal adalah maula Abu Bakar, dikatakan begitu. Maka setelah dibebaskan tidak boleh lagi ada penjualan, tidak boleh lagi dijual budak tersebut. Ini yang pertama teman-teman sekalian tentang masalah hukum maula atau kebudakan ataupun hukum maula dalam Islam pada saat seseorang membebaskan budaknya. Sekarang kita masuk pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil dari Salim maula Abi Hudzaifah ini adalah hukum mengangkat anak angkat di dalam Islam. Karena Salim ini budak, ada hukum nanti. Salim radhiyallahu anhu adalah budak yang dibeli di pasar oleh istrinya Abu Hudzaifah. Nama istrinya adalah Thabiyah binti Ya'ar Al-Ansariyah. Jadi dari kecil ini rupanya Salim seperti anak bayi lah. Bayi tidak jelas mana orang tuanya, dijual di pasar perbudakan. Istrinya Abu Hudzaifah beli, dipelihara oleh istrinya Abu Hudzaifah, gitu kan.
Lalu berjalannya waktu, Salim mulai tumbuh besar dan sudah dianggap seperti anaknya sendiri oleh si Thabiyah ini tadi radhiyallahu anha. Pada saat itu Abi Hudzaifah pun akhirnya mengubah status dia budak menjadi anak angkat. Bolehkah hukumnya? Maka kita akan bicara tentang hukum mengangkat anak angkat. Kita perlu teman-teman tahu bahwasanya dalam Islam boleh mengangkat anak angkat. Siapapun dia, punya hubungan kerabat atau tidak. Seperti misalnya Nabi SAW mengangkat Zaid bin Haritha, mantan budaknya beliau yang beliau jadikan sebagai anak angkat. Sampai-sampai, dan itu kasusnya adalah pada saat Zaid bin Haritha ini didatangi oleh ayahnya. Ayahnya lalu meminta Nabi SAW untuk membebaskannya dan mau siap membayar. Lalu kata Nabi SAW, suruh aja pilih Zaid. Kalau Zaid pilih anda, maka silahkan saya bebasin tanpa tebusan. Tapi kalau dia pilih saya, maka anda harus berbesar hati melepaskannya. Lalu Haritha menanyakan kepada Zaid, wahai Zaid, Muhammad sangat bijaksana, dia suruh pilih, kamu milih dia atau milih saya? Kalau kau pilih saya, kau akan bebas kembali menjadi turunan saya dan menjadi penerus saya sebagai kepala suku. Maka Zaid radhiyallahu anhu mengatakan, saya tidak mungkin mendahulukan Muhammad dari siapapun, termasuk anda, ayahnya sendiri. Setelah itu Nabi SAW sangat gembira dan mengubah namanya Zaid menjadi Zaid ibn Muhammad. Diubah nama ayahnya Haritha. Sampai turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 40. Yang bunyinya ini teman-teman, kalau ada kesempatan catat, dicatat ya. Sayang dalil-dalilnya ini. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bikulli syai'in alima. Sampai turun firman Allah, Muhammad bukanlah ayah seseorang di antara kalian sallallahu alaihi wasallam. Tetapi beliau adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan Allah mengetahui segala sesuatunya. Barulah diubah kembali namanya Zaid bin Haritha menjadi Zaid bin Muhammad, mengubah menjadi Zaid bin Haritha. Juga Abi Hudzaifah dalam kasus yang lain mengangkat Salim sebagai anak angkatnya. Terus saja dikatakan Salim bin Abi Hudzaifah sampai turun firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahzab ayat 50. Surah Al-Ahzab ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'uuhum liabaihim huwa aqsatu indallah. Fa in lam ta'lamu abaahum fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum. Wa laysa 'alaikum junahum fima akhta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum wa kana Allahu ghafurar rahima. Panggillah budak-budak kalian itu, anak-anak angkat kalian itu. Ya, jadi ada budak, ada anak angkat. Kalau budak mau dia anak angkat kan juga boleh, gitu kan? Masing-masing punya hukum. Panggillah anak-anak angkat kalian itu atau budak-budak kalian dengan nama ayah-ayah mereka. Seperti misalnya Zaid tadi yang dia merupakan anak angkat Nabi SAW dikembalikan ke nama ayahnya Zaid bin Haritha. Tapi disebut maula Nabi Muhammad SAW. Itu lebih adil di sisi Allah. Kalau kalian tidak tahu ayah-ayah mereka, tidak jelas mana ayahnya, maka berarti mereka adalah saudara kalian seagama. Kalian bisa mengatakan ini saudara kami seagama, atau kalian mengatakan maulah saya. Jadi ternyata hukum maulah ini terjadi dua. Pembebasan budak tadi yang kita di awal bahasannya poin pertama, kalau saya bebasin budak maka dia berarti punya hukum maulah dengan saya. Atau yang lain adalah kalau kita mengangkat anak angkat dan anak angkat ini tidak jelas siapa ayahnya, siapa ibunya, nggak tahu mana orang tuanya, maka kita bisa mengatakan, jangan dikatakan misalnya Ahmad bin Muhammad, tidak boleh. Dicari nama, kalau tidak ada, maka dikatakan Ahmad Maula Muhammad. Kalau tidak jelas orang tuanya. Ya. Kata Allah SWT, kalau kalian tidak tahu ayah-ayah mereka, fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum, maka katakanlah saudara kami fid din, dalam agama. Wa mawalikum, atau maula-maula kalian. Dan Allah tidak akan menghukum kalian dengan apa yang kalian keliru. Tetapi Allah akan menghukum apa yang kalian sengaja tanamkan dalam hati kalian. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini hukum pertama berhubungan dengan mengangkat anak angkat. Jadi boleh dalam Islam. Dalil-dalilnya jelas. Ya. Berhubungan dengan hukum ini juga perlu diketahui, kalau dia anak perempuan, maka bukan mahram kepada si laki-laki yang mengangkatnya sebagai anak angkat kalau sudah balik. Begitu pula kalau anak laki-laki bukan mahram bagi si perempuan yang mengangkatnya sebagai anak angkat.
kecuali dalam satu keadaan dia sempat disusui. Kalau anak angkat itu sempat disusuin, maka berarti boleh menjadi mahram. Kalau tidak, maka tidak. Jadi kalau sudah balik, hukumnya hukum orang asing, tapi boleh tinggal serumah selama memang tidak berdua. Seperti misalnya saya sama istri saya misal mengangkat anak angkat. Kemudian anak angkat ini teman-teman sekalian tumbuh besar misalnya di rumah saya seorang perempuan. Selama dia belum balik masih tidak ada masalah kumpul. Tapi kalau sudah balik hukumnya hukum orang asing. Tapi boleh tinggal serumah karena balas jasa yang bisa diberikan kepada orang yang telah mengangkatnya sebagai anak angkat. Kecuali dia sudah sempat disusui. Nanti akan kita jelaskan di poin ketiga tentang hukum menyusui dalam Islam. Saudara susuan. Selanjutnya yang ketiga hukum tentang masalah anak angkat ini adalah boleh menikahi mantan pasangan anak angkat. Misal, saya punya anak angkat, kemudian anak angkat ini menikah, laki-laki misalnya. Dia menikah dengan seorang wanita, ternyata dia cerai dengan istrinya. Hukum syar'i, hukum syar'i. Boleh nggak saya nikah dengan mantan istrinya anak angkat saya? Boleh. Seorang wanita mengangkat anak angkat perempuan, mungkin dia masih muda, mungkin dia masih 15 tahun, 16 tahun, dia ambil anak bayi, anak angkat. Berjalan waktu, ternyata si perempuan yang mengambil anak angkat ini mungkin belum menikah, atau misalnya menikah tapi suaminya mati atau cerai, gitu kan. Anak angkat yang dia angkat tadi si perempuan ini sudah gadis, misalnya umur 15 tahun, terus menikah. Habis itu cerai dengan suaminya. Bolehkah mantan suami anak angkat si ibu tadi nikah dengan si ibu itu? Boleh dalam Islam. Ini hukum syar'i sendiri. Diambil dari mana? Hukum pernikahan Nabi SAW dengan mantan istrinya Zaid ibn Haritha. Tadi anak angkat Nabi SAW itu menikah dengan masih keluarganya Nabi, namanya Zainab. Zainab radhiyallahu anha menikah dengan Zaid. Zaid ini mantan budak, gitu kan? Waktu Zainab datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, saya mau nikah. Siapa yang anda prioritaskan? Siapa yang anda tunjuk? Kata Nabi SAW, Zaid ibn Haritha. Ini Zaid nikahi. Zainab sempat berat, karena kenapa? Zainab ini orang terkenal di sukunya, dan dia tahu Zaid ini budak. Di zaman jahiliyah mustahil, gitu. Nggak mungkin ada mantan budak nikah sama orang bebas, itu nggak mungkin. Di zaman jahiliyah, kalau di Islam tidak ada masalah. Tidak ada masalah sama sekali, gitu kan? Tapi begitulah hukumnya. Cuman ini kena perintah Nabi SAW sama Zainab diterima, menikahlah mereka. Berjalan waktu, ternyata Zainab ini secara kejiwaan suka tertekan. Selalu dia merasa dihantui terus dengan perasaan, ini Zaid ini budak, gitu. Ada perasaan itu. Dia mengeluh dengan Nabi SAW, ya Rasulullah, perasaan saya sama Zaid ini ganjal. Walaupun saya sudah menikah, saya tetap merasa nggak nyaman gitu dan sulit menghormati dia sebagai suami. Zaid juga selalu mengatakan hal yang sama kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, Zainab ini merasa dirinya lebih daripada saya. Saya sulit untuk mengaturnya gitu. Secara kejiwaan, gitu kan. Setiap kali mereka mengeluh dengan Nabi SAW, Nabi SAW selalu mengatakan sabarlah, jalani rumah tangga kalian. Selalu diingatkan, sabarlah. Sampai puncaknya sering ribut, akhirnya melapor kepada Nabi SAW, turun firman Allah Subhanahu Wa Taala, menyuruh Nabi SAW untuk menyetujui perceraian Zaid sama Zainab. Setelah Nabi SAW setuju, gitu kan, Allah Subhanahu Wa Taala langsung menikahkan Nabi SAW dari atas langit, kata para ulama, dengan menurunkan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi SAW tidak melalui lagi kalimat akad, gitu kan. Allah langsung nikahkan dengan Zainab setelah masa iddahnya selesai. Itu dalilnya disebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 37. Satu ayat yang panjang ini, saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Ahzab 37 tentang hukum boleh menikah dengan mantan pasangan anak angkat kita. Wa idh taqulu lil ladzina an'ama Allahu 'alaihi wa an'amta 'alaihi amsik 'alaika zawjak wattaqillah wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdihi wa takhshan nasa wallahu ahaqqu an takhsha. Yang artinya sampai sini dulu sebelum selesai ayatnya. Belum selesai ayatnya maksud saya. Hai Muhammad, ingatlah pada saat kau berkata kepada orang yang telah engkau memberikan nikmat Allah padanya dan dia pun telah mendapatkan atau membalas nikmat itu. Maksudnya Nabi SAW menjadikan Zaid sebagai budak, budak juga membalas dengan mengabdi kepada Nabi SAW. Pada saat engkau berkata kepada Zaid, tahanlah istrimu,
dan bertakwalah kepada Allah, pertahankan rumah tanggamu. Sementara kamu menyembunyikan di dalam jiwamu sesuatu yang Allah akan bongkar. Kata ulama tafsir, waktu Zainab hampir setiap hari mengeluh dengan Nabi SAW, Nabi SAW juga kesian, karena ini masih keluarganya dia, gitu kan. Akhirnya Nabi SAW mau mengatakan cerai saja sama Zaid, belum ada wahyu yang turun. Maka Nabi SAW mengekang itu, belum mau menyuruh cerai, gitu kan. Karena takutnya nanti malah jadi ya, melanggar hukum Allah yang belum ada wahyu turun. Maka kata Allah, engkau menyembunyikan itu, kau mau suruh dia cerai tapi nggak bisa, karena kau masih menunggu hukum Allah. Sementara kau takut atau kau khawatir dengan manusia, hai Muhammad, jangan sampai mereka menilai kau buruk, padahal Allah lebih pantas kau takuti. Falamma qada Zaidun minha watara, pada saat Zaid sudah selesai urusannya dengan Zainab, zawwajnakaha, kami nikahkan kau dengan Zainab itu, likai la yakuna 'alal mu'minina haraj, agar tidak ada bagi setiap orang-orang beriman ya sesuatu penghalang fi azwaji adiyaihim, untuk menikah dengan pasangan-pasangan anak-anak angkat mereka, idza qadaw minhunna watara, pada saat mereka sudah menyelesaikan urusan dengan mantan pasangannya itu sampai masa iddah selesai. Wa kana amrullahi maf'ula, dan pastilah sesuatu yang berhubungan dengan urusan Allah terjadi. Ya. Ini poin yang ketiga yang berhubungan dengan masalah hukum yang kita bisa ambil dari kehidupan salim. Ya, saya ulangi, hukum masalah maula keterbudakan. Ya, yang kedua kita bahas masalah hukum mengambil anak angkat di dalam Islam. Kemudian kita masuk teman-teman sekalian, hukum masalah menyusui dalam Islam. Ini semua berhubungan dengan Salim radhiyallahu anhu ya. Hukum menyusui dalam Islam ini teman-teman sekalian ada dalam Islam dan dibolehkan. Kalau misal seorang muslimah dia hamil, melahirkan, tidak ada susunya, dia mau susuin anaknya, nggak ada. Bagaimana caranya? Dia boleh menggunakan jasa susunya wanita lain. Tetapi ulama ya, menekankan agar memilih wanita-wanita yang baik. Bagaimana kalau orang kafir? Tidak ada larangan masalah itu. Karena Nabi kita Muhammad SAW disusui oleh Halimah Sa'diyah. Halimah itu dalam keadaan kafir. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan kepada kita tentang bolehnya menggunakan jasa susunya wanita lain. Jadi bisa kalau orang seperti sekarang kita donor ASI. Ya. Hanya saja nanti kita akan jelaskan ada hukum-hukum syar'inya ya. Sebelumnya saya bacakan dalilnya dulu tentang bolehnya dalam surah At-Talaq ayat 6. Surah At-Talaq ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudarruhunna litudayyiqu 'alaihin. Tempat tinggalkanlah para istri kalian di tempat yang kalian mampu untuk memberikan tempat tinggal, dan jangan kalian menyusahkan mereka. Wa in kunna ulatu hamlin fa'anfiqu 'alaihin hatta yada'na hamlahun. Kalau seandainya mereka hamil, maka biayailah ya, biaya hamil tersebut sampai mereka melahirkan, baik dalam kondisi dia jadi istri ataupun dia sudah diceraikan. Karena kalau wanita diceraikan sementara hamil, sah cerainya, tetapi iddahnya sampai dia selesai melahirkan, dan selama masa iddah itu dia, si suami harus membiayai, kecuali kalau si perempuan zina lalu anak tersebut bukan anak si laki-laki, maka boleh dia ceraikan dan tidak ada nafkah di sini. Tapi kalau anak dia kemudian cekcok lalu dia ceraikan istri yang sedang hamil, boleh terjadi, tapi iddahnya sampai selesai melahirkan dan Allah suruh memberikan nafkah. Fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun. Lalu kalau perempuan tadi mantan istri itu yang sudah diceraikan, sudah selesai masa melahirkan dan masa iddah berarti sudah selesai, dan mereka menyusui anak-anak kalian, maka berikanlah upahnya. Berikan makanan, minuman, uang. Ya. Wa'tamiru bainakum bima'ruf. Walaupun kalian sudah cerai, maka bicarakanlah di antara kalian dengan cara baik-baik. Wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra. Ini saksi bahasan kita pada depan ayat. Kalau kalian kesulitan mencari wanita atau ASI ibunya nggak ada, maka kalian boleh mencari wanita lain yang menyusui anak itu. Menyusui anak itu. Baik. Ini tentu teman-teman sekalian hukum yang berhubungan dengan bolehnya mengambil susu dari wanita lain. Cuma ada hukum-hukum di sini. Yang pertama teman-teman sekalian,
orang yang ingin mendonorkan ASI-nya harus jelas siapa dia, karena ada hukum mahram. Misal dia mengatakan, atau seorang wanita mengatakan pada temannya, sini saya susuin anakmu. Maka harus dia tahu temannya ini namanya siapa. Mungkin saja teman, mungkin dia baru tahu tapi dia tidak tahu tinggal di mana misalnya. Harus jelas siapa dia. Karena kalau sampai si bayi kenyang, berarti hukum mahram berlaku. Misal seorang wanita menyusui anak laki-laki, jadi mahramnya dia, gitu kan? Kalau dia susui anak perempuan, jadi mahram suaminya. Dan itu sabda Nabi SAW di dalam hadis sahih riwayat Bukhari, yuhramu minar radha'a ma yuhram minan nasab. Jadi orang kalau menyusui, maka anak yang disusui itu akan terharamkan sebagaimana haramnya nasab. Dan tolok ukurnya adalah walaupun cuma sekali saja disusuin, tapi dia sampai kenyang, maka sudah terjadi hukum pengharaman, mahram. Sebagaimana sabda Nabi SAW, innamar radha'atu minal maja'ah. Sesungguhnya dihitung orang itu punya hubungan karena susuan, itu karena rasa lapar yang hilang, gitu kan. Berhubungan dengan Salim radhiyallahu anhu, ada hukum di sini sendiri, teman-teman sekalian, adalah beliau waktu bayi dibeli oleh istrinya Abu Hudzaifah, dan tidak jelas siapa ayah dan ibunya Abu Hudzaifah nih, si Salim nih, nggak jelas. Bayi dijual di pasar budak. Datanglah tadi Sabiyah radhiyallahu anha bin Ya'ar membeli, lalu dia bawa pulang, digendong-gendong lah si Salim ini. Berjalan waktu, gitu kan, sampai Salim mulai balik. Akhirnya istrinya Abu Hudzaifah ini mulai mau bertanya hukum. Ini gimana nih, anak angkat tapi belum pernah disusuin, dan ini tinggal serumah. Lalu dia datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, Salim telah seperti saya anggap anak saya sendiri. Melihat apa yang dia bisa lihat dari anak-anak saya, melihat saya. Tinggal serumah dengan saya, tahu semua yang berhubungan dengan rumah saya. Bagaimana hukumnya? Sementara saya sama Abu Hudzaifah berat untuk melepaskan dia. Kata Nabi SAW, susuilah dia. Makna di sini teman-teman, kalau antum baca, dan ini kalau antum ikutin dalam kajian di web saya sudah ada, di Bulughul Maram, bab radha'ah, khusus bab menyusui ini. Khilaf di antara ulama tentang masalah sabda Nabi SAW, ardi'i, susui si Salim itu. Salim ini sudah balik, gitu kan? Belum dijelaskan, udah ketawa. Ini memang pemikirannya ikhwah selalu ngaco. Dengarin makanya hukumnya. Bagaimana caranya sahabiat ini tadi radhiyallahu anha, Sabiyah, menyusui Salim. Salim sudah balik. Maka ulama merincikan makna hadis. Waktu Nabi SAW mengatakan susuilah dia, ternyata ada rentetan histori nih. Si Sabiyah radhiyallahu anha ini kebetulan waktu itu memiliki bayi dan ada ASI. Maka yang dimaksudkan oleh Nabi SAW susuilah dia adalah tuangkan susumu di wadah, berikan kepada Salim. Sudah paham? Bukan nyusui dari sumbernya ya. Ini soalnya kalau antum baca hadisnya, antum akan bingung kalau tidak dijelasin tuh. Kok Salim sudah balik disusui sama ibu angkatnya? Ini gimana? Apa seperti anak bayi? Kan tidak mungkin. Maka diletakkan di wadah, lalu Salim disuruh minum sampai Salim kenyang gitu. Ini untuk saya jelaskan, Bulughul Maram ada seorang ibu tanya, Ustadz tolok ukurnya kenyang bagaimana? Dia kan sudah dewasa. Masa itu juga saya harus rincikan, Bu? Itu faham sendirilah gitu. Yang jelas dia minum sekali saja dia sudah kenyang, maka sudah menjadi anak angkat. Khilaf di antara ulama. Pertama pendapat, dan ini marjuh. Marjuh ini dinomor duakan, bahwasanya hadis tersebut khusus untuk Salim radhiyallahu anhu. Nabi SAW mengkhususkan Salim karena Salim punya kemuliaan. Nanti akan kita sebutkan manaqibnya, kelebihan-kelebihan beliau. Beliau termasuk sahabat Nabi, guru Al-Qur'annya sahabat nih. Bukan main-main dia. Ini kedudukannya sangat tinggi, bahkan dia mengimami Abu Bakar dan Umar. Nanti akan kita jelaskan hukum-hukum syar'inya. Ada ini pendapat ini pendapat yang marjuh. Riwayat yang lain dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha kalau ini sebenarnya bukan khusus untuk Salim.
tapi berlaku pada siapapun. Kalau kebetulan memang si ibu angkat ini punya air susu, memang dia punya bayi, misalnya kayak kasus tadi, Salim dan tuannya ini, maka berarti boleh ASI tersebut diberikan di wadah dan diberikan kepada anak yang sudah terlanjur diangkat dari kecil itu. Kalau tidak ada ASI-nya berarti tidak akan menjadi mahram selamanya, karena tidak bisa gitu. Hukumnya tidak bisa. Maka ini diambil daripada hukum perilaku yang disebutkan keadaan Salim radhiyallahu anhu. Baik teman-teman sekalian, itulah yang saya ingin sampaikan berhubungan dengan masalah durus wal ibar, pelajaran dan juga ibrah yang kita bisa ambil. Sekarang kita masuk ke bahasan tokoh kita radhiyallahu anhu ini. Salim maula Abi Hudzaifah tidak ditahu mana orang tuanya sebagaimana saya jelaskan tadi. Waktu turun firman Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk mengembalikan nama-nama mereka kepada orang tua mereka tadi yang sudah saya bacakan ayatnya, ud'uhum li abaihim huwa aqsatu indallah, itu di dalam surah Al-Ahzab tadi ayat 5. Maka Abu Hudzaifah keliling mencari tahu mana ayahnya nih. Mana ayahnya Salim? Kirim informasi ke sana sini, tidak dapat informasi. Akhirnya Abi Hudzaifah memberikan istilah bagi Salim maula. Maula. Karena dia dibebasin. Dia dibebasin, maka boleh dipanggil saudaraku seiman atau dikatakan maulaku, gitu kan? Makanya judul kita Salim maula Abi Hudzaifah. Di sini perlu difahamin bukan berarti Abi Hudzaifah ya bebasin Salim begitu saja hukum maulanya, tapi maksudnya adalah karena Salim diangkat menjadi anak angkat dan sempat disusui oleh istrinya, maka diberikan julukan maula. Jadi memang dari awal sudah dibebasin oleh Abi Hudzaifah, tapi dia ingin bukan cuma bebas saja, memang sekalian menjadi mahram buat istrinya, maka keluarlah julukan maula, terlebih lagi karena orang tua Salim tidak diketahui di mana radhiyallahu anhu ajma'in. Baik, kita masuk teman-teman sekalian. Salim yang dikenal cuma itu saja dalam biografinya, Salim maula Abi Hudzaifah, karena tidak jelas orang tuanya. Dan Abi Hudzaifah radhiyallahu anhu sempat menikahkan dia dengan sepupunya sendiri yang bernama Fatimah bintil Walid bin Utbah. Walid bin Utbah ini salah satu tokoh Quraisy yang menjadi korban di perang Badar. Ini berarti tokohnya orang-orang Quraisy. Abi Hudzaifah ingin menghilangkan keyakinan setelah Islam kalau tidak boleh budak nikah sama orang bebas. Maka dia nikahkan dengan sepupunya sendiri yang bernama Fatimah bintil Walid bin Utbah. Dan ini tidak ada, saya tidak temukan sama sekali ada buku yang menjelaskan kalau Salim memiliki anak. Allahu alam, kalau antum temukan maka mungkin bisa dijadikan sebagai rujukan. Tapi yang jelas saya tidak menemukan itu. Saya pribadi tidak menemukan nama daripada anak Salim radhiyallahu anhu. Fadilah yang pertama atau mangkab atau manaqib ya. Kelebihan si Salim adalah beliau termasuk as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin. Beliau termasuk orang yang awal-awal masuk Islam dari muhajir, dan ini orang yang paling afdal dalam Islam, gitu kan. Enggak ada yang bisa mengalahkan as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa 'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Orang-orang yang awal-awal masuk Islam dari muhajir dan orang ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara baik, mencontohi kehidupan mereka, Allah ridho kepada mereka dan juga mereka ridho kepada Allah. Dan Allah menjanjikan buat mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai dan mereka kekal di dalamnya selamanya. Itulah keberuntungan yang besar. Salim termasuk orang-orang awal masuk Islam dan muhajir yang pertama dalam awal-awal masuk Islam. Yang kedua teman-teman sekalian, beliau termasuk orang yang menghadiri semua peperangan Nabi SAW, termasuk perang Badar. Dan sudah sering kita sebutkan dari awal pertemuan, semua sahabat yang hadir di Badar ini punya fadilah. Orang-orang di Badar ini punya fadilah karena Allah Subhanahu wa taala membebaskan mereka melakukan apa saja yang mereka mau. Setelah mereka meninggalkan Badar, kalau mereka buat dosa Allah sudah ampuni, khusus untuk ahli Badar saja. Dan di sini Salim termasuk hadir di Badar, dan tidak pernah ada peperangan Nabi SAW yang beliau tidak hadir, semuanya dihadiri. Dan ini juga sebuah fadilah tersendiri.
Selanjutnya teman-teman sekalian, yang menjadi inti judul kita adalah ustadznya Al-Quran, ya, guru mengaji para sahabat. Ini kisahnya teman-teman sekalian adalah pada saat kaum muslimin ditindas di Mekah, Abi Hudzaifah merasa tertindas dan Abi Hudzaifah pun akhirnya hijrah ke Habasyah. Sementara Salim tidak mau hijrah. Dan dia memang bertekad ingin mempelajari Al-Quran langsung, ya, dari Nabi SAW. Tidak mau, ya, meninggalkan Mekah karena ingin belajar langsung Al-Quran dari Nabi SAW. Ini semua kata para ulama karena Salim sangat memahami firman-firman Allah berikut ini. Dan ini sekaligus teman-teman memberikan gambaran kepada kita tentang pentingnya Al-Quran. Jangan antum cuma sering gonta-ganti Al-Quran karena covernya terbitan baru, gitu kan? Atau hanya sekedar, ya, memajang di rumah karena beli dari Saudi atau dari Madinah misalnya. Al-Quran teman-teman turun untuk dibaca, ditadabburi, dihafal, diamalkan. Harus. Dan kata ulama, seorang muslim dan mukmin harus tahu kebutuhannya terhadap Al-Quran lebih penting daripada air pada saat dia haus, lebih penting daripada makanan pada saat dia lapar, bahkan lebih penting daripada tempat tidur pada saat dia sedang letih. Butuhnya dengan Al-Quran lebih penting daripada itu. Banyak kita menganggap Al-Quran seperti buku biasa. Renungilah sama-sama teman-teman sekalian beberapa ayat yang saya akan bacakan berhubungan dengan Al-Quran, dan ini kata para ulama tertanam sekali dalam jiwa Salim radhiyallahu anhu sampai dia terbentuk menjadi guru mengajinya para sahabat. Yang pertama surah Al-Furqan ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Maha suci dan maha berkah Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, Al-Quran, kepada hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar dia dengan kitab Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi seluruh alam semesta. Manusia dari suku manapun mestinya menjadikan Al-Quran sebagai rujukan. Bukan cuma kita. Memang dia petunjuk untuk seluruh alam semesta. Karena Allah mengatakan lil alamina nadhira. Jadi Al-Quran ini sangat layak untuk diorbit, dijadikan sebagai rujukan bagi seluruh negara. Bukan malah kita buat diri sendiri, buat semuanya gitu. Yang kedua teman-teman sekalian, surah An-Nisa ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah wa la takun lil khainina khasima. Sesungguhnya kami benar-benar telah menurunkan Alkitab, Al-Quran kepada Muhammad agar engkau menghakimi manusia dengannya sesuai dengan apa yang Allah inginkan dalam kitab itu, dan janganlah kamu menjadi penolong terhadap orang-orang yang salah. Saksi bahasan kita, kitab yang diturunkan dengan benar untuk menjadi hukum bagi manusia. Kemudian surah Fussilat ayat 41 sampai ayat 42. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa innahu lakitabun aziz. Ketahuilah Al-Quran ini adalah kitab yang aziz, yang mulia. Biasanya istilah aziz ini dipakai untuk orang yang punya kedudukan tinggi. Seperti misalnya saat Allah SWT menyebutkan tentang Raja Mesir yang telah mengambil Yusuf alaihissalam, disebutkan aziz, ya. Wa imra'atil aziz, dan istrinya si raja itu yang ingin mengajak Yusuf alaihissalam berzina, gitu kan. Digunakan istilah aziz. Maka Allah mengatakan wa innahu lakitabun aziz. Sesungguhnya Quran itu kitab yang aziz, yang punya kemuliaan, tidak ada yang mengalahkannya. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfi. Tidak pernah ada kesalahan sedikit pun dari semua sisinya. Tanzilun min hakimin hamid. Al-Quran itu turun dari zat yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Surah Al-Hijr ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna adz-dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami benar-benar menurunkan adz-dzikra, Al-Quran. Adz-dzikra artinya pemberi peringatan, dan kami pasti menjaganya. Dalam surah Al-Isra ayat 88, Allah menantang semuanya jin dan manusia. Coba, bukan cuma orang-orang pintar, ilmuwan, semua jin, semua manusia, semuanya. Jadi tidak perlu ragu untuk datang
menjelaskan kepada seorang ilmuwan, bahkan orang makin tinggi ilmu dunianya, makin mudah memahami Al-Quran, makin mudah menerimanya. Karena keajaiban yang luar biasa. Dalamnya ada ilmu sejarah, ada ilmu alam, gitu kan. Ada hukum-hukum, hukum pidana, ada segala, ada peradaban, ada arsitektur, dan tidak pernah ketinggalan zaman. Makin digali, maka makin terungkap hal-hal yang baru. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Al-Isra 88, Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ya'tu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Katakanlah hai Muhammad kepada mereka semua, tantang tu jin dan manusia. Kalau kalian semua wahai jin dan manusia bersatu untuk mendatangkan seperti Quran ini, maka kalian tidak akan pernah bisa mendatangkan yang sama dengan itu, walaupun kalian satu sama yang lain saling bantu dan saling melihat. Sekarang jin tidak bisa, manusia tidak bisa lihat jin. Tapi kalau kalian sudah saling lihat melihat pun, semuanya bersekutu ini, miliaran manusia, miliaran jin, semuanya sama-sama untuk mendengarkan Al-Quran, mereka tidak akan mampu. Surah Ar-Ra'd ayat 31, ini ayat yang mulia sekali. Ini ayat terakhir dalam masalah fadilah Al-Quran. Tentu banyak ya, ini yang saya kumpulin saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surah Ar-Ra'd ayat 31. Walau annal Qur'ana suyyirat bihil jibalu au qutti'at bihil ardu au kullima bihil mauta. Kalau seandainya ada kitab yang bisa membuat seluruh gunung-gunung hancur lebur, semua bumi ini goncang dan terpecah-pecah, serta orang mati bisa berbicara, maka pasti itu adalah Al-Quran. Renungi maknanya ya, ini bukan cuma masuk telinga kanan keluar telinga kiri nih. Ini benar-benar makna yang luar biasa, supaya antum boba dari sini Quran itu dipegang, jadikan sahabat, baca terus. Lebih penting daripada air pada saat antum haus. Jangan lewatin sehari kecuali ada beberapa ayat, baca, selalu baca. Kata Nabi SAW, dan Nabi menjadikan orang yang belajar Al-Quran serta mengajarkannya orang yang paling baik dari umat ini. Hadis riwayat Bukhari, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Kata beliau SAW, khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allama. Orang yang paling baik, yang paling sempurna di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran, bacaannya, maknanya, ya, kemudian hafalannya dan mengamalkannya. Kemudian mereka mengajarkannya. Dan dalam hadis riwayat Muslim, kata Nabi SAW, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh orang hasud kecuali dalam dua orang. Enggak boleh kita cemburu kecuali pada dua orang ini. Rajulun atahu Allahul Qur'ana fa huwa yatlu ana al-laili wa ana an-nahar. Yang boleh kita cemburuin tuh bukan orang yang punya mobil Mercy, punya rumah mewah di Menteng sana, bukan. Atau orang punya kulit yang putih, gagah atau cantik, bukan itu. Tapi seseorang fisiknya bagaimanapun yang Allah karuniai kepadanya Al-Quran, lalu dia sibuk. Di sini kata ulama hadis, dia diberi Al-Quran bisa saja bacaannya saja, cuma bisa baca belum hafal, atau dia sempurnakan bacaan dan hafalan, atau dia sempurnakan semuanya, bacaan, hafalan dan amalan. Tiga-tiganya bisa masuk. Seseorang yang Allah karuniai Quran lalu dia membacanya setiap malam dan setiap siang, itu terus saja kita cemburu dengan orang ini. Wa rajulun atahu Allahu malan fa huwa yunfiqu ana al-laili wa ana an-nahar. Dan yang kedua adalah seseorang yang Allah karuniai kepadanya ya harta yang dia habiskan di jalan Allah pada siang dan juga di malam hari. Jadi teman-teman sekalian, Al-Quran ini harusnya dipelajari. Dan karena Salim radhiyallahu anhu mempelajarinya, kita lihat yang pegang buku silahkan dilihat, ada di halaman 62. Di situ dikatakan kedudukan tinggi yang sampai mencapai bintang Orion, maksudnya adalah orang yang sudah sampai pada tingkat yang luar biasa. Salim, waktu saudaranya Abi Hudzaifah hijrah ke Habasyah, dia tidak mau karena dia ingin duduk belajar langsung dari Nabi SAW Al-Quran. Terus setiap hari dia cuma tahu dengar Al-Quran hafal, dengar Al-Quran hafal, sampai Allah karunia dia suara yang sangat indah. Pada saat bacaannya, bukti kalau bacaan Salim itu sangat luar biasa, sampai-sampai waktu mereka hijrah di Madinah atau ke Madinah, Nabi SAW menyuruh para sahabat membangun Masjid Quba. Dan pada saat Nabi SAW membangun Masjid Quba, 2-3 hari beliau tinggal di sana, beliau jadi imam. Pada saat beliau masuk ke Madinah untuk membangun masjid beliau SAW, itu Salim yang jadi imam. Dan nanti akan saya jelaskan poin terakhir kita nanti adalah masalah kedudukan keimaman dalam Islam.
dan bagaimana pentingnya orang yang hafal Quran dan orang yang jadi imam dalam Islam. Itu luar biasa kedudukannya, sangat tinggi. Dan itu lebih penting daripada seorang raja, seorang pedagang, segala-galanya dikalahkan dengan imam. Kalau kita kan sekarang malah terbalik, kita anggap imam masjid itu oh imam, udah biasa, seperti tidak ada kedudukannya gitu. Muadzin, oh itu muadzin. Sampai saya subhanallah bicara sama seorang pengusaha kemarin waktu umrah, saya bilang kita ini harus buat program sekarang. Berapa banyak muadzin kita dan imam kita, subhanallah, dari sisi pakaian sangat sederhana, rumahnya sudah mau rubuh, makan apa adanya. Padahal mereka ini yang tiap hari mengumandangkan azan memanggil kita sholat. Mereka lah yang tiap hari memimpin kita sholat. Mereka lah juga yang tiap hari ya, sibuk mengurus rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Malah kita perhitungan dengan mereka ini salah ini. Ya. Sampai dia bilang benar ya Ustaz, saya bilang ya benar, mestinya begitu. Salim karena dia menjadi ya, orang yang hafal Al-Quran, maka disuruh oleh Nabi SAW untuk menjadi imam di Kuba. Sementara waktu itu ada di belakangnya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum ajma'in. Dan ini mungkin bagi kita tidak terlalu tidak menyentuh, artinya kok bisa sih atau mungkin biasa saja, tapi bagi sahabat berbeda. Karena di dalam syariat kita teman-teman sekalian, yang jadi imam di masjid itu harus orang yang paling alim. Makanya Nabi SAW seumur hidup beliau selalu jadi imam. Kecuali darurat, kalau beliau sakit baru diganti. Kalau enggak pernah. Waktu Abu Bakar jadi khalifah, Abu Bakar jadi imam sampai beliau meninggal. Kecuali sakit atau beliau sedang keluar berperang. Begitu juga Umar bin Khattab, begitu juga Utsman bin Affan, begitu juga Ali bin Abi Thalib jadi imam. Dan imam ini tolok ukur orang itu dianggap sebagai seorang pemimpin. Begitulah dalam Islam. Cuma sayangnya sekarang kita membeda-bedakan nih. Kita anggap imam itu sebenarnya beda sekali dengan seorang alim ulama, maka tidak harus dia seorang alim atau tidak harus dia seorang pemimpin negara. Baik, dikatakan oleh Ibnu Umar, manakala muhajirin angkatan pertama tiba di Usbah, ya, sebuah tempat di Kuba, sebelum Nabi SAW datang, yang menjadi imam bagi mereka adalah Salim Maula Abi Hudzaifah. Dialah orang yang paling banyak hafalannya di antara kami. Bagi teman-teman yang baca di sini buku, kalau beli bukunya, maka ada di footnote diceritakan panjang lebar. Ada sedikit yang dibahas oleh para ulama tentang perkataan dalam hadis bahwasanya Abi Hudzaifah menjadi imam di Kuba, termasuk Abu Bakar menjadi makmum di belakangnya. Pertanyaannya bagaimana bisa? Sementara Abu Bakar itu sendiri radhiyallahu anhu berhijrah bersama Nabi SAW. Dan di sini disebutkan dari riwayat Ibnu Umar kalau Salim jadi imam di Kuba sebelum Nabi SAW hijrah. Maka iskal, permasalahan ini dijawab oleh para ulama hadis dengan cara bahwasanya Salim jadi imam sebelum, ya, yang dimaksud di sini bukan sebelum Nabi SAW hijrah, karena Kuba belum dibangun, gitu kan? Tapi di sini setelah Nabi SAW hijrah dibangunlah Kuba, Nabi jadi imam selama 2-3 hari pada saat Kuba dibangun. Waktu Nabi SAW menuju ke Madinah, maka Abu Bakar sama Umar bersama dengan beberapa sahabat muhajirin yang lain masih tinggal di Kuba, dan yang menjadi imam ditunjuk oleh Nabi Salim. Sementara ada Abu Bakar dan Umar, dan ini kedudukan tersendiri di mata sahabat, karena nggak mungkin ditunjuk jadi imam kecuali memang orang yang paling menguasai bacaan. Nanti kan kita sebutkan syarat-syaratnya. Teman-teman sekalian, di dalam Islam, dan ini termasuk fadilah yang lain yang kita bahas, ini kurang lebih ada 7 poin tadi ya, permasalahan yang saya bahas. Berhubungan dengan masalah hukum budak tadi, kita sudah jelaskan panjang lebar. Hukum anak angkat, hukum menyusui, ya, kemudian juga kita sudah panjang lebar menjelaskan tentang masalah pentingnya Al-Quran, ya, dan juga kita membahas tentang pentingnya imamah. Kita dengarkan Nabi SAW mengatakan apa tentang masalah imam ini. Dan berhubungan dengan Salim Maula Abi Hudzaifah, beliau berkata, dari hadis bisa dilihat di halaman 63 bagi teman-teman yang pegang bukunya lah. Hadis ini dilihat di footnote nomor 3, diriwayatkan Imam Bukhari nomor 3806, Imam Muslim 2464 dan Tirmidzi 3810. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Istaqri'ul Qur'ana min arba'ah. Kalian semua hai sahabat-sahabatku, kata Nabi SAW, ambil Al-Quran dari 4 orang. Min Ibnu Mas'udin, dari Abdullah bin Mas'ud, nanti ada bahasan tentang beliau. Wa Salim Maula Abi Hudzaifah. Lalu disebutkan yang kedua, Salim Maula Abi Hudzaifah. Wa Ubay ibn Ka'ab, dan Ubay ibn Ka'ab. Wa Mu'adz bin Jabal, dan Mu'adz bin Jabal. Saksi bahasan sini, Nabi SAW menyuruh semua sahabat belajar dari 4 orang ini, dan salah satunya adalah Salim Maula Abi Hudzaifah.
Disebutkan dalam riwayat yang lain, disebutkan oleh Imam Ibnu Majah dalam nomor 1338 dan rawi-rawinya semua thiqat, dan bagi teman-teman yang pegang buku bisa lihat sampai di bawah ada juga riwayat Al-Hakim dalam kitab Mustadrak dengan sanad yang sahih. Aisyah berkata radhiyallahu anha, di zaman Nabi SAW pada suatu malam ba'da Isya aku terlambat pulang ke rumah. Habis sholat Isya, Aisyah ternyata sempat ke masjid, gitu kan? Mau ingin sholat Isya, sholat dari masjid Nabi SAW, lalu waktu pulang dia telat. Nabi SAW lebih dulu pulang, gitu kan? Di zaman Nabi SAW pada suatu malam ba'da Isya aku terlambat pulang. Ketika aku pulang, Nabi SAW bertanya, dari mana engkau? Maka aku menjawab, aku menyimak bacaan seorang laki-laki dari sahabatmu. Tadi waktu lagi di masjid nih, di saf perempuan, aku dengar ada ayat Al-Quran lagi dibaca, suaranya bagus sekali, merdu, luar biasa. Maka aku duduk mendengarkan dulu ayat itu, karena bagusnya suaranya sampai aku dengarkan, kata Aisyah radhiyallahu anha. Dan ini menandakan boleh mendengar suara laki-laki. Orang mengaji, suaranya bagus, tidak ada masalah, gitu kan? Kalau emang niatnya untuk itu ya. Maka Aisyah berkata, aku mendengar suara dari salah satu seorang sahabatmu. Aku tidak mendengarkan bacaan dan suara seperti orang itu. Maka Aisyah berkata, Nabi SAW tiba-tiba berdiri dan mengikuti, dan aku mengikutinya menuju ke masjid, ingin lihat siapa yang mengaji itu. Akhirnya pada saat beliau mendengarkan suara orang yang mengaji tadi, beliau mengatakan kalimat yang mulia. Dan kata ulama, ini pujian Nabi SAW khusus untuk Salim Maula Abi Hudzaifah ini radhiyallahu anhu. Hadza Salimun Maula Abi Hudzaifah, alhamdulillahilladzi ja'ala fi ummati mithla hadza. Itu yang kamu dengar tadi hai Aisyah, Salim Maula Abi Hudzaifah. Dan aku memuji Allah karena di umatku ada orang seperti ini. Makna ini dalam bahasa Arab kalimatnya punya bobot ya. Kalau beliau mengatakan alhamdulillah yang menjadikan di umatku ada orang seperti ini, maknanya di umatku sedikit sekali orang yang seperti ini. Makna lainnya, tidak ada, jarang orang seperti ini. Bacaannya bagus, hafalannya juga bagus, sampai semua sahabat disuruh ambil atau belajar dari beliau radhiyallahu anhu. Ini berhubungan dengan masalah Fadilah Salim yang merupakan ya, beliau guru mengajinya para sahabat. Ya. Saya akan sebutkan teman-teman sekalian pentingnya masalah menjadi imam dalam Islam. Pertama, hadis riwayat Muslim. Kata Nabi SAW, ya ummul qauma akra'uhum li kitabillah. Yang harus menjadi imam di satu kaum adalah orang yang paling menguasai bacaan Al-Quran. Dan itulah sebabnya kenapa Nabi SAW mengizinkan Salim menjadi imam di Kuba. Berarti dia memang guru mengajinya para sahabat. Walaupun kata ulama hadis tadi disebutkan dalam riwayat, kalau Salim selain Salim ada Ibnu Mas'ud, ada Ubay bin Ka'ab, ada Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu majma'in. Tapi yang Nabi SAW tunjuk jadi imam nyata di lapangan adalah Salim Maula Abi Hudzaifah. Maka berarti jelas ini ada predikat akra'uhum, orang yang paling pintar bacaannya. Kemudian juga dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, ya ummul qauma akra'uhum li kitabillah. Orang yang jadi imam diantara kalian harus orang yang paling benar bacaannya dan paling bagus dalam kitabullah. Fa in kanu fil qiraati sawa. Kalau seandainya mereka sama saja kalau dalam bacaan, hafalannya sama, misal sama-sama 30 juz, suaranya juga sama-sama bagus, gitu kan? Siapa yang didorong menjadi imam? Kata Nabi SAW, fa'alamhum bis sunnah. Harusnya orang yang lebih faham diantara keduanya dari sunnah, sunnah Nabi SAW. Fa in kanu fis sunnati sawa, fa aqdamuhum hijrah. Kalau mereka sama juga ilmunya dalam sunnah, selain bacaan dan hafalan Qur'annya, maka dicari siapa yang lebih dahulu hijrah. Fa in kanu fil hijrati sawa, kalau mereka sama juga dalam hijrah, fa aqdamuhum silman, maka dicari siapa yang lebih dulu masuk Islam. Kemudian dalam hadis riwayat Muslim kata Nabi SAW, la ya ummanna fa idza hadara as-shalah falyu'adzin lakum ahadukum thumma liyu'ammam akbarukum. Kalau seandainya azan sudah masuk waktunya, maka seseorang azan lalu salah seorang menjadi imam yang paling besar atau tua di antara kalian. Kata ulama, kesimpulannya adalah untuk menjadi imam syarat pertama harus orang yang paling benar bacaan tajwidnya, hafalannya paling banyak, suaranya paling bagus. Kemudian kalau sama, maka yang kedua harus orang yang lebih faham sunnah. Berarti di sini bukan cuma sekedar imam karena bisa baca. Seperti kita di Indonesia itu banyak sekali, gitu kan? Bahkan saya masuk beberapa masjid itu bacaannya Allahu a'lam, itu dari Al-Quran atau dari kitab Taurat yang diambil.
Lah iya, tidak jelas bacaannya, hurufnya dari mana ini, gitu kan? Kadang-kadang dengan suara kecil, kacau balau semua, gitu kan? Diganti shin jadi shad, gitu kan? Ada yang pernah baca idza zulzilatil ardu zilzalaha, itu kan artinya idza, zal. Sampai kami dulu waktu di Madinah tuh kalau mau disuruh sebutkan huruf oleh guru kami itu disuruh lihat mulutnya. Lihat mulut saya, ini lidah ke atas. Zal, zal. Ya. Idza zulzila. Beda antara zal dengan zai. Idza zulzilatil ardu zilzala. Sewaktu bumi kami goncangkan dengan kuat pada hari kiamat. Coba apa yang dibaca oleh sebagian imam? Isa sulsilatil ardu zilzala. Tahu nggak apa artinya itu? Kalau zai diganti dengan sin, itu artinya bersambung-sambung. Sulsila atau silsila. Biasa orang Arab membahasakan rantai atau dipakai kalung namanya silsila. Itu diganti. Coba bayangin pada saat bumi bersambung-sambung hari kiamat. Kan berubah makna itu. Saya waktu kembali di Indonesia teman-teman sekalian, bukan muji diri, astagfirullah. Tidak sama sekali. Jangan salah paham dengan ini. Seringkali teman-teman ini juga sering salah paham. Sedikit kita ngomong, kemarin saya jelaskan masalah mimpi Rasulullah jadi ribut. Seakan-akan ini siapa ini gitu. Padahal sebenarnya hukum syar'inya begitu gitu kan. Tapi salah paham. Saya balik untuk tahun 98 dari Madinah, selesai S1 waktu itu. Saya sudah niat tidak usah ceramah deh. Saya pikir sudah banyak ustadz, banyak kiai di Indonesia. Subhanallah, saya daftar melamar ngajar di salah satu lembaga bahasa Arab dari Imarat Arab waktu itu, Ma'had Albir di Makassar. Kemudian saya ngajar. Waktu saya ngajar di situ, kami sholat di masjid kampus. Ya. Ada sebuah kampus, saya nggak usah sebutin namanya. Kemudian pas Jumat pertama tuh saya tiba di Indonesia. Waktu itu saya masuk dengar khutbah, naiklah seorang kiai haji fulan. Kiai haji ini dan titelnya nggak tahu berapa banyak sudah, gitu kan. Begitu khutbah, subhanallah, ayat ini dibaca salah, hadis ini disampaikan palsu. Gitu kan. Suaranya kecil, matanya lihat buku, gitu. Coba. Bagaimana ini? Saya lihat orang di sana tidur, orang di sini tidur, gitu kan. Yang di belakang lagi ngobrol, ada yang ketuk-ketuk celengan supaya cepat selesai. Yang terjadi, saya datang ke pengurus masjid, Pak, bisa nggak saya, kalau misalnya ada khatibnya gaib, ini nomor telepon saya tinggal dekat sini kok, kebetulan dekat rumah orang tua saya tinggal jalan kaki. Baiklah, subhanallah dengan hikmah Allah Jumat depan khatibnya nggak bisa hadir. Lalu saya khutbah, saya sampaikan tentang fadilah Al-Quran. Tentang bagaimana semestinya orang harus belajar Al-Quran. Dan bagaimana bahayanya kalau kalimat huruf hijaiyah salah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdu, gitu kan? Hanya itu segala puji. Alhamdulillah segala puji. Kalau orang bilang Alhamdulillah, bisa diganti ha menjadi ha, gitu kan? Seperti kalimat ihdina. Itu ada penekanan, tidak ada beda ha, gitu kan. Diganti banyak imam gitu, karena mau fasih ceritanya gitu kan. Alhamdulillah. Gitu. Kalau hamada pakai ha artinya segala puji bagi Allah. Kalau hamada artinya kematian. Bayangin. Kalau kita bilang alhamdulillah segala puji bagi Allah, kalau kita bilang alhamdulillah kematian buat Allah. Bayangkan maknanya, bahaya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ain. Kalau nggak bisa fasih sekali nggak apa-apa lah, minimal ada bedanya. Jangan dipukul rata semua. Karena alamin, alam semesta, pakai ain. Kalau diganti dengan hamzah, alam artinya sakit. Kalau orang baca alhamdulillah, kematian buat Allah, Rabbil Alamin, Tuhannya orang-orang sakit. Coba bayangin. Kacau semua itu. Jadi memang bahaya sekali itu. Maka bukan aib teman-teman. Ada orang, maaf saya bahasakan, saya temukan ikhwah gitu, Masya Allah jenggotnya sudah terjaga, sudah enggak isbal, akhwatnya pakai jilbab. Begitu dengar Al-Quran, kacau balau semua nih. Jangan akhi. Imam Syafi'i rahimahullah pernah bertemu dengan beberapa ulama-ulama Mesir waktu itu. Setingkat, beliau anggap setingkat dengan beliau. Lagi sibuk bawa kitab-kitab tulisan manuskrip mereka, gitu kan. Sampai tebal. Dalam riwayatnya dikatakan Imam Syafi'i melihat mereka mengangkat dengan beratnya buku-buku fikih mereka. Lalu Imam Syafi'i memegang satu mushaf Al-Quran. Lalu beliau mengatakan kepada orang-orang itu, sungguh demi Allah, kitab-kitab kalian itu menyibukkan kalian dari yang ini. Ini lebih penting daripada itu sebenarnya. Lebih penting membaca Al-Quran daripada membaca
kitab yang lain. Padahal Imam Syafi'i hafal Quran teman-teman sekalian. Waktu saya jelaskan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan punya Quran yang beliau susun gitu kan dengan kulit, dari kulit unta. Dibaca oleh Utsman radhiyallahu anhu. Padahal hafal Quran. Utsman bin Affan dalam riwayat yang saya pernah sebutkan, di antara riwayat yang masyhur, beliau bisa mengkhatam Al-Quran dalam salat witirnya. Bagaimana Allahu a'lam, Allah kasih taufik, sudah biasa dibaca jadi begitu. Tapi Utsman juga ditemukan pada saat meninggal, Quran yang dia pakai itu kulit unta yang keras, sudah sampai sobek karena seringnya diulang-ulangi. Tetap dibaca, sudah hafal Quran tetap baca. Apalagi orang yang belum baca, belum hafal sama sekali. Gitu kan? Harusnya ini harus diposisikan Al-Quran pada tempatnya teman-teman sekalian. Kemudian kalau seandainya kita sedang datang ke satu tempat, ada hukum syar'i yang lain. Kalau antum misalnya memang bacaan antum bagus nih, memang bacaan antum bagus, tapi antum datang ke satu tempat ternyata di situ ada imamnya atau ada kepala sukunya misalnya yang biasa jadi imam. Walaupun bacaan antum lebih baik, antum nggak boleh gantikan posisi dia, kecuali dipersilahkan. Jadi nggak boleh nyelonong-nyelonong nih. Saya yang paling bagus baca langsung maju, nggak boleh. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, la yu'ammanna ar-rajulu ar-rajula fi sultanihi wa la yaq'ud fi baitihi ala takrimatihi illa biidni. Tidak boleh seseorang itu menjadi imam di atas imam yang lain yang dia punya kekuasaan di wilayah itu. Walaupun kata ulama tafsir, ulama hadis, kalau dia lebih baik bacaannya, yang penting orang ini memang ditahu bacaannya sudah cukup, maka dibiarkan. Dan tidak boleh seseorang itu sengaja duduk di rumah seseorang, di terasnya kah, di rumahnya kah, tanpa izin pemilik rumahnya. Jadi di sini ada hukum syar'i sendiri. Makanya teman-teman sekalian, pada saat kita bahas tadi kenapa Salim jadi imam, itu punya kedudukan sendiri dalam Islam. Kita tahu waktu Abu Bakar, waktu Nabi SAW mau meninggal, apa yang Nabi SAW menjadi tolok ukur supaya Abu Bakar jadi khalifah? Mur Abu Bakar fal yusalli bin nas, patokannya jadi imam. Suruh Abu Bakar agar menjadi imam buat orang-orang. Dalam riwayat lain, ya'ballahu wa rasuluh illa an yakuna Abu Bakar. Allah dan Rasulnya menolak kecuali Abu Bakar yang jadi imam. Memang patokannya itu. Pernah pasukan muslimin dikirim oleh Umar bin Khattab ke pasukan, ya. Kemudian datanglah, Nabi SAW mengirim pasukan. Waktu kita membahas tentang Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu dengan Amr bin As, dua sahabat ini. Abu Ubaidah lebih mulia daripada Amr bin As karena masuk 10 orang yang masuk surga. Tapi pada saat tiba di lokasi peperangan, Amr bin As sudah jadi pemimpin di situ. Abu Ubaidah baru datang bergabung memperkuat pasukan. Maka Abu Ubaidah mengalah jadi imam, di belakangnya Amr bin As. Padahal bacaan dia lebih bagus. Karena itu sudah wilayah kekuasaan, gitu kan? Ini sunnah Nabi SAW yang mesti diketahui, berhubungan juga dengan masalah jadi imam tadi. Kemudian fadilah yang lain teman-teman sekalian, menakib yang lain dari Abi Hudzaifah radhiyallahu anhu, selain beliau adalah orang yang pertama masuk Islam dan hijrah, beliau juga termasuk yang menghadiri peperangan Nabi SAW semuanya, ya, termasuk Badr. Kemudian beliau adalah ustadznya, ya, atau gurunya, guru mengajinya para sahabat, sebagaimana tadi sudah saya sebutkan hadisnya. Kemudian Nabi SAW juga memastikan tentang keimanan Salim dan disuruh para sahabat untuk belajar dengan keimanannya dia. Ini memahaminya begini, kalau teman-teman baca buku ini sendiri tidak faham gitu. Maaf, bukan saya memvonis ya. Tapi mungkin akan sulit menangkapnya kalau tidak difahamin seperti apa yang saya jelaskan sebentar lagi. Karena ini saya gabungkan dari beberapa referensi. Pernah disebutkan situ di dalam buku, bisa dilihat di halaman 63 lanjut sampai halaman 64 ya. Dikatakan oleh penulis bahkan Nabi SAW menetapkan iman baginya, bagi Salim Maula Abi Hudzaifah. Maksudnya iman ini sesuatu yang memang sangat mahal, muncul dengan keyakinan. Maka Nabi SAW memastikan Salim waktu itu menjadi iman, memiliki iman yang harus dijadikan tolok ukur oleh seluruh masyarakat Madinah. Padahal waktu itu ada Abu Bakar, ada Umar, ada sahabat-sahabat Nabi, tapi Nabi SAW suruh mengikuti imannya Salim. Disebutkan dalam riwayat ini dari Amr bin As radhiyallahu anhu, beliau berkata, di Madinah pernah terjadi suasana yang menakutkan. Dikatakan oleh sebagian ulama hadis adalah terdengar suara gemuruh, ada seperti ada suku-suku dari luar Madinah yang mau menyerang, gitu loh, kayak ada orang lagi mau menyerang. Maka aku datang kepada Salim Maula Abi Hudzaifah. Pada saat itu dia sedang duduk dengan ihtiba.
Ya, di situ ada dilihat footnote-nya, duduk sambil memeluk lututnya dan menghenuskan pedangnya, memeluk sarung pedangnya dan menghenuskan pedangnya. Lalu aku mengambil pedangku dan melakukan apa yang dia lakukan. Maksudnya, yang dimaksud tadi saya bilang ini perlu pemahaman teman-teman sekalian. Ulama hadis merincikan. Jadi Salim waktu mendengar gemuruh tadi, orang semua sibuk nih. Ini suara orang Madinah mau diserang, lagi sibuk menyiapkan segala macam hal. Salim mendatangi dekat pintu gerbang Madinah, kemudian duduk di situ, seakan-akan siap menunggu siapapun yang datang kalau musuh. Dia dengan santainya duduk memeluk lututnya, lalu menaruh sarung pedangnya dan siap menunggu musuh yang masuk. Waktu Amr bin As melihat kejadian tersebut, Amr bin As pun ikut duduk di sebelah Nabi, di sebelahnya Salim. Nabi SAW dengan para sahabat tiba di lokasi tadi, yang sudah ada Salim di situ, lalu berkata, Ya ayyuhan nas, hai sekalian manusia, ala kana mafza'ukum ilallahi wa ila rasuli. Kenapa kalian rasa takutnya sampai melampaui rasa takut kepada Allah dan Rasulnya? Mestinya kalian tidak perlu takut berlebihan seperti itu. Thumma qal, kemudian beliau berkata, ala fa'altum kama fa'ala hadhanir rajulanin mu'minan. Tidakkah kalian buat seperti yang dibuat oleh dua orang laki-laki yang beriman ini? Ditunjuk Salim dengan Amr ibn As radhiyallahu anhum ajma'in. Maksudnya perilaku ini harus kalian lakukan, bertawakal kepada Allah, membela, kalau mati ya sudah. Yang penting itu benar di mata Allah, bela. Ini saya berikan judul khusus sebenarnya adalah bagaimana tidak bolehnya menunda kebaikan dan amal yang baik dalam Islam, dan tidak boleh ragu dengan yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Ini maksud yang ditekankan di sini. Kemudian Umar bin Khattab juga pernah memuji Salim di zaman khilafahnya beliau. Beliau mengatakan, ini bisa dilihat di halaman 66 ya. Beliau mengatakan bahwasanya kalau seandainya Salim masih hidup, ya, karena Salim ini mati syahid, nanti kita bahas fadilah setelahnya, mati syahid di perang Yamamah. Ini di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu. Di zaman khilafah Umar, Umar berkata, kalau seandainya Salim masih hidup, maka saya akan tunjuk Salim menjadi khalifah, pengganti saya. Maknanya kata ulama hadis, kalau Salim maula Abi Hurairah masih hidup, Umar tidak akan mengumpul 6 orang yang dijamin masuk surga, Uthman, Ali, Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Waqqas. Umar tidak akan kumpulin mereka, langsung tunjuk Salim saja jadi khalifah. Berarti makna lainnya adalah Salim di mata Umar bin Khattab memiliki kedudukan yang layak menjadi pemimpin kaum muslimin, padahal ini mantan budak. Ini menandakan kedudukan yang luar biasa kata ulama, karena memang ini kedudukan seorang yang membaca Al-Quran, ahli Al-Quran, menguasainya, dan juga dia orang yang pemberani. Kemudian juga beliau meninggal, ditutup hidupnya teman-teman sekalian dengan mati syahid di perang Yamamah. Perang Yamamah ini terjadi pada saat Nabi SAW sudah sakit parah teman-teman sekalian, di akhir hidup beliau SAW, di akhir tahun 10 Hijriah, di awal tahun 11 Hijriah. Pada saat itu keluarlah 2 orang di Jazirah Arab yang mengaku sebagai Nabi. Yang pertama namanya Musailamah, diberikan julukan Al-Kadzab, pendusta. Dan yang kedua Al-Aswad Al-Unsi. Ini ada kisah masing-masing sebenarnya. Si Musailamah Al-Kadzab ini pernah datang kepada Nabi SAW dan berkata, datang, dia punya teman-teman sekalian 100.000 orang personil, ya, anggota sukunya. Dia bilang, hai Muhammad, saya mau beriman pada kamu, tapi ada syarat satu. Kata Nabi SAW, apa itu? Nobatkan saya menjadi pelanjutmu. Artinya kalau kau mati hai Muhammad, gitu kan, saya harus jadi nabi juga. Gitu. Ini bukan jadi khalifah ya, menjadi nabi, minta jadi nabi juga. Kata Nabi SAW, itu haknya Allah. Gimana cara? Bukan hak saya gitu. Dia bilang, hai Muhammad, saya punya 100.000 orang yang bisa membela kamu, gitu kan? Kata Nabi SAW, itu haknya Allah, tidak mungkin. Sudah penutup Nabi, bagaimana caranya ada Nabi lagi setelahnya? Sebagian ulama hadis mengatakan dia minta menjadi khalifah. Nabi SAW mengatakan tidak mungkin, itu haknya Allah, tidak bisa saya tunjuk sekarang. Maka dia pun pulang ke kaumnya, lalu dia nobatkan dirinya menjadi Nabi. Ini kalau teman-teman ikutin, pernah saya sampaikan ada kisah yang unik tentang Musailamah Al-Kadzab ini. Jadi Allah SWT bongkar, mempermalukan dia
Ya, di zaman Nabi SAW masih hidup, di akhir waktu dia mengaku Nabi nih. Tradisi masyarakat Madinah, kalau ada anak baru lahir, dibawa ke Nabi SAW di masjid. Lalu Nabi SAW mendoakan, mengelus kepalanya, rambutnya. Biasanya kalau Nabi habis elus, rambutnya jadi subur tuh anak. Gitu. Nabi SAW mentahnik dan memberikan nama. Tahnik mengunyah kurma lalu ditempelin di langit-langitnya si bayi, gitu kan? Supaya bayi itu menelan sari kurma, tapi sedikit aja ya. Biasanya orang soleh atau orang tuanya nih. Itu tradisi. Maka setiap bayi yang Nabi SAW elus rambutnya subur. Gitu. Pernah waktu Nabi SAW elus dan didengar oleh pengikutnya Musailamah nih, mereka bilang, hai Musailamah, itu Nabi yang di Hijaz mengelus kepalanya anak bayi, gitu kan? Subur. Ini ada anak di sini rambutnya bagus, coba kau elus juga, siapa tahu lebih bagus gitu. Begitu dibawa anak bayi ini sama Usaimah, dia tidak mau dipermalukan, dia elus kepalanya bayi, rontok semua rambutnya. Dan anak itu tumbuh gundul, botak sama anak keturunannya semua. Maaf kalau ada yang botak di sini. Allahu a'lam antum keturunannya atau bukan. Tapi ini memang dari bayi sampai mati nggak ada rambutnya nih. Kejadian yang kedua adalah ada orang Ansar gali sumur, waktu sudah digali dalam, gitu kan? Mereka coba airnya asin. Datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, airnya sumur ini sudah kita gali asin. Butuh air untuk perkebunan, untuk hidup. Coba anda lihat. Nabi SAW datang ke sana, baca berdoa, meludah. Ingat, ini ludahnya Nabi. Saya ingatin dari sekarang. Apalagi bawa-bawa namanya Khalid Basalamah ini bahaya. Ustaz Khalid yang bilang nih. Nabi SAW meludah. Waktu meludah, air asin menjadi tawar. Pengikut Musailamah dengar juga tuh. Mereka bilang, hai Musailamah, tuh Nabi yang di Hijaz meludah di sumur, asin jadi tawar. Ini ada sumur kami sudah tawar, ludahin juga. Dia datang, dia baca-baca mantranya, dia ludah. Air itu dalam riwayat Bukhari dikatakan air sumur itu berubah menjadi lebih busuk dari bau bangkai. Riwayatnya mengatakan lebih busuk dari bau kencingnya keledai gitu. Allah permalukan dia. Tapi subhanallah dengan begitu pun kejadian tetap mengaku Nabi. Tetap mengaku Nabi. Sampai Nabi SAW sakit parah nih, gitu kan. Nabi SAW sempat membentuk pasukan untuk menyerang dia, tapi keburu meninggal beliau sebelum pasukan itu sampai di sana. Abu Bakar dinobatkan jadi khalifah, maka Abu Bakar mengutus ya pasukan untuk menyerang. Yang disuruh pegang bendera adalah Salim, Maula Abi Hudzaifah, memegang benderanya Muhajirin. Nanti kita jelaskan di pertemuan akan datang teman-teman sekalian tentang Mus'ab bin Umair, pemegang panji perangnya Nabi SAW di Uhud. Apa sih kelebihannya orang pegang panji itu? Itu bukan main-main tuh. Karena zaman dulu simbol, kalau bendera masih berdiri, berarti pasukan masih kuat, walaupun tinggal 2 orang. Makanya bendera itu harus orang yang pemberani, siap diserang, anak-anak panah tertuju kepada dia semua gitu. Maka Salim diberikan bendera. Ya. Dia pegang bendera dan dia masuk di peperangan Yamama ini. Dan waktu itu bersama dengan saudaranya seiman, maulahnya dia Abi Hudzaifah radhiyallahu anhu majma'in. Masuklah dalam peperangan tersebut dan pada saat itu pasukan 100.000 orang, ini bukan main-main, banyak sekali jumlahnya. Semua bergemuruh, laki-laki, perempuannya, anak-anaknya, semua memberikan motivasi pasukannya Musailamah untuk melawan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan, hanya saja beberapa sahabat mati syahid dan diantaranya Salim dan Abi Hudzaifah radhiyallahu anhu ajma'in. Dan pada saat mereka mati syahid, Abi Hudzaifah tertusuk dan jatuh. Pada saat detik-detik terakhir dia lagi menurunkan darah, dia sempat mengatakan, di mana saudara saya Salim? Ternyata orang-orang pada cari, Salim pun sudah jatuh tergeletak dan tergelindang dana, dan dia mengucapkan kalimat yang sama. Di mana saudara saya Abi Hudzaifah? Siapa yang bisa membawa saya ke sana? Maka orang-orang pun mengangkat, menopang tubuhnya Salim, dibawa ke Abi Hudzaifah. Begitu tiba, mereka saling baring, jadi yang satu baring kepalanya misalnya ke hadap sana, yang Salim ditidurkan kepalanya menghadap sini, jadi kaki sama kepala bertemu, lalu mereka saling memegang kaki, lalu keduanya mati syahid radhiyallahu anhu majma'in. Makanya dikatakan mereka mati syahid di dalam kancah peperangan. Tentu mati syahid juga punya kelebihan tersendiri dan ini ada fadilah sendiri. Allah Subhanahu wa taala menutup hidupnya dengan mati syahid, dan ini sudah cukup saja hadis-hadis Nabi SAW yang berbunyi orang yang syahid tidak akan ada fitnah kubur lagi bagi dia, tidak ada pertanyaan malaikat di kuburan.
Tidak ada lagi timbangan amal hari kiamat, masuk surga tanpa hisab dan bisa menunjuk 70 keluarganya, dibangkitkan bersama masuk surga dan juga akan dibangkitkan dari jasadnya yang berdarah keluar darah yang utuh. Saya sempat lihat ada cuplikan tapi belum lengkap sebenarnya. Saya tidak tahu itu baru diangkat atau tidak, tapi ada cuplikan pada saat dipasang pagar di wilayah Uhud, peperangan Uhud. Ini juga akan saya jelaskan sebenarnya pertemuan akan datang di Mus'ab bin Umair. Itu waktu diperbaikin tanahnya, mereka sempat ada tanah yang longsor, diperbaikin dan ditemukan jasadnya Hamzah radhiyallahu anhu. Dan itu ternyata darahnya masih mengalir sampai sekarang. Nanti akan kita bahas di masalah Hamzah itu. Tapi mati syahid punya kelebihan teman-teman sekalian, dan saya sarankan diri saya, terutama saya mulai dengan diri saya dan teman-teman di sini agar selalu merindukan syahadah ini. Karena memang kata Nabi SAW, man talaba syahada bisidq ballagahu Allahu manazil syuhada wa in mata ala firashi. Siapapun yang ingin mati syahid, rindu memang dari hatinya mau itu, dia tulus untuk itu, maka Allah akan berikan dia kedudukan mati syahid walaupun dia mati di atas ranjangnya, gitu kan? Tidak usah takut teman-teman sekalian, karena orang kalau mati dia nggak rasakan lagi prosesnya, gitu kan? Jadi kalau ada orang ditusuk-tusuk oleh musuh, dibacot, dipenggal kepalanya, kalau sudah mati, dia ajalnya datang, dia cuma lihat malaikat, dia nggak lihat lagi pedangnya musuh, dia nggak rasakan lagi tusukan mereka, dia nggak rasakan lagi bom yang dilempar kepadanya dan seterusnya, karena mati akan datang. Maka orang beriman faham masalah ini. Mati sebuah pintu yang membuat dia kepada kehidupan abadi yang dia akan rasakan nanti. Maka tidak boleh rasa takut semestinya. Dan harus kita rindukan. Dan ini yang tertanam pada diri sahabat termasuk Salim radhiyallahu anhu. Begitu juga dengan maulahnya atau tuannya dia Abi Hudzaifah radhiyallahu ajma'in. Jadi ini teman-teman sekalian penutupan bahasan kita. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bisa menambahkan wacana kita. Dan juga memberikan kita gambaran tambahan ya, dari kisah serial para tokoh pahlawan sahabat ini. Dan insya Allah kita ketemu lagi di pertemuan akan datang. Selama nunggu waktu saya akan baca pertanyaan. Kenapa di dalam Islam diperbolehkan? Bolehkah zakat yang 2,5% dibagikan kepada saudara-saudara kita yang kurang mampu? Bagaimana cara pembagiannya? Boleh saja. Tentu saja boleh pada orang yang tidak mampu. Yang tidak boleh terima zakat jalur langsung ke atas dan jalur langsung ke bawah. Ayah, ibu, kakek, nenek ini semua nggak boleh terima zakat. Anak, cucu, cicit nggak boleh terima zakat. Ke samping boleh, paman, ponakan, sepupu semua boleh, nggak ada masalah. Benarkah kalau kita mempunyai Al-Quran lebih dari satu maka wajib dibaca seluruh Al-Quran yang kita punya secara bergantian? Enggak juga, enggak harus gitu kan. Tapi kalau misal ada orang yang membagikan Quran, kita membagi pahala buat masing-masing itu juga bagus ya, enggak ada masalah. Karena intinya membaca. Saya lagi coba menghafal Al-Quran sedikit-sedikit ya, mau saya tanyakan bagaimana cara agar saya bisa cepat menghafal Al-Quran? Apakah harus pakai target? Apa saya harus melepas handphone agar fokus? Mohon jawabannya Ustaz. Tidak, yang penting ada gurunya, jangan sendiri. Akhi dan ukhti, kalau mau hafal Al-Quran jangan sendiri, harus ada temannya. Paling bagus kalau guru ngaji, memang dia guru Al-Quran. Kalau ada seorang hafid Quran temannya minta waktu, tolong saya mau ikut hafalan store. Kalau secara sederhana sebenarnya ikhwah dan akhwat sekalian, coba lowongkan satu hari 10 ayat. Begini sederhana matematikanya. Al-Quran itu satu Quran 30 juz itu ada 6.666 ayat, gitu kan? Kalau antum baca sehari, kalau antum hafal sehari 10 ayat, 10 ayat saja antum hafal sehari, berarti sebulan kalau 30 hari, berapa ayat yang antum hafal? Hah? Lulus nggak ini matematika nih? Satu hari 10 ayat kali 30, satu bulan berarti antum punya 300 ayat. Diulangi setiap sholat ya, setiap sholat sunnah, sholat wajib dibaca. Baik, kalau 1 tahun ada 12 bulan, berarti kalau 1 bulan 300 ayat kali 12, 3.600 ayat, antum sudah hafal 15 juz. 2 tahun hafal 30 juz, selalu 1 hari 10 ayat. Itu tolak ukur, antum tinggal tambah atau kurangin. Oh saya cuma bisa 5 ayat Ustaz. Oke, berarti 4 tahun masa hafalannya. 1 ayat sehari ya berarti 6-7 tahun baru hafal. Tapi bisa, asal mau. Intinya mulai dulu. Masalahnya kita belum mulai. Pepatah bahasa Arab, jarrib ta'rif. Coba kau akan tahu. Ini harus begitu. Ini tidak mendaftar di satu kampus, saya mau jadi mahasiswa sini, tapi nggak daftar, nggak bisa. Saya mau kerja di sini, tapi nggak pernah melamar, gimana? Saya mau nikah sama fulan, tapi nggak melamar, akhirnya dilamar sama orang lain.
Apakah mati syahid yang bukan dalam peperangan zaman Rasulullah SAW juga bisa membawa 70 keluarganya ke surga? Kalau khusus 70 orang yang selamat, itu hanya orang mati syahid di medan perang. Itu yang saya tahu rincian para ulama. Kalau yang mati syahid lain itu belum disebutkan. Tapi fadilah-fadilah seperti misalnya selamat dari fitnah kubur, gitu kan? Ringan hisabnya hari kiamat, lewat dari hisab hari kiamat, itu semua didapatkan. Istri Rasulullah SAW bernama Zainab, ada dua yang dinikahkan Allah langsung. Zainab yang mana? Zainab binti Jahash namanya, istrinya, mantan istrinya Zaid bin Haritha. Kalau membantu orang tua terlilit utang dan kita terus membantu sampai lunas dan ternyata utang lagi, padahal kita sendiri pun belum cukup untuk kebutuhan sendiri, karena orang tua jadi saya ikhlas membantunya, hutang tersebut karena ayah saya malas bekerja, bagaimana Ustaz? Kita kalau sudah melunasi yang pertama dan beliau coba penuhi kebutuhannya, kalau memang itu menjadi sebuah penyakit, maka boleh shock terapi, nggak apa-apa. Shock terapi maksudnya kita tidak melunasi, kita tidak membayarnya untuk memberikan sebuah pelajaran. Tapi kalau memang utang-utang ini dasarnya memang sulit, memang dia dalam kondisi membutuhkan, maka itu harusnya kita lunasi. Udah masuk waktu belum? Sudah belum? Yang mana nih? 3 menit lagi, 4 menit. Bolehkah menyusui anak dengan ASI perah di saat si ibu bisa menyusui langsung tapi sibuk bekerja di luar? Boleh, nggak masalah. Jadi menyusui yang penting ASInya dikasih, itu sudah boleh. Baik itu di wadah ataupun memang secara langsung dari tempatnya. Apakah boleh di masjid memutar bacaan Al-Quran dengan MP3 atau kaset? Kalau setahu saya tidak pernah ada contoh dari Nabi SAW. Tidak pernah di zaman Nabi ada sahabat disuruh baca Quran untuk memanggil orang sholat. Maka amannya dihindari. Berapa maksimal dana infak masjid untuk petugas masjid, muadzin dan imam? Tidak ada ini. Tapi kita prediksikan kira-kira kebutuhan mereka. Yang jelas muadzin dan imam itu adalah orang yang sangat pantas untuk dihormati. Kalau kita di Indonesia ini luar biasa keadaan mereka. Kadang apalagi teman-teman muadzin, maaf kalau teman-teman muadzin, saya selalu temukan subhanallah, mereka dengan pakaian yang lusuh, keadaan fisik yang sederhana, kadang-kadang pakai sepeda, di sebelahnya sebelah masjid orang-orang kaya semua. Taunya cuma memberikan zakat setahun sekali, itu pun dibagi sekian banyak. Kenapa teman-teman sekalian? Kenapa tidak dimakmurkan nih? Padahal mereka tuh memanggil azan loh. Selama dia kuat dengan makanan yang kita kasih, kita dapat pahalanya juga, gitu kan? Sampai ulama sepakat mengatakan yang lebih afdal antara muadzin sama imam adalah muadzin dari sisi pahala. Tapi kedudukan imam lebih tinggi, gitu kan? Karena memang dia memanggil sampai imam pun sholat datang gara-gara panggilan dia. Semoga Allah merahmati antum sama-sama insyaallah. Apakah boleh memperbanyak mahram dengan menyusui banyak anak-anak? Boleh saja, tapi untuk apa? Kira-kira untuk apa nih? Boleh, nggak ada masalah kalau mau berbuat baik, gitu kan? Pada hukum membebaskan hutang, apakah berlaku pada orang Islam saja atau berlaku pada orang kafir? Semuanya. Islam atau non Muslim bisa kita bebasin hutang dan termasuk dalam hadis, gitu kan? Tadi yang kita sebutkan, dia akan dapat naungan Allah pada hari kiamat karena membebaskan orang yang terlilit utang. Bila ada seseorang mempunyai 2 istri dan masing-masing istri mempunyai anak, apakah anak istri pertama dan istri kedua itu mahram? Mahram karena seayah. Jadi orang yang begini mahram teman-teman, ada yang seayah sama seibu, itu namanya dikatakan kandung kita di Indonesia ya. Ada juga saudara seayah, ini kasusnya kalau seorang laki-laki poligami. Maka semua anak dari istrinya itu dari satu sperma, satu sumber. Maka ini namanya saudara seayah, ini mahram. Saudara seibu, misal seorang janda meninggal suami atau dia cerai, punya anak. Kemudian dia nikah sama suami yang kedua, lalu punya anak lagi. Anaknya dari suami pertama dan anak suami kedua satu kandung, satu ibu, namanya saudara seibu. Dalam hukum warisan mereka dapat, gitu kan? Ini saudara semua. Bagaimana kalau orang tua banyak utang di bank? Apakah kita bantu lewat doa atau bantu mencari uang? Sementara saya masih di ma'had. Ya semampunya lah. Bisa mampu apa saja silakan. Yang penting teman-teman sekalian berbakti dengan orang tua. Saya sarankan lihat bahasan kita di YouTube, ada dosa besar ke-6 masalah bakti dengan orang tua. Orang tua itu adalah pintu surga kita teman-teman. Jadi jangan disia-siakan. Makanya para ulama selalu mengatakan siapa yang meninggal orang tuanya sudah menjadi kecil pintu masuk surganya. Dan siapa yang masih hidup orang tuanya maka pintu terbuka lebar untuk dia. Allahu a'lam.
Baik, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat dan semoga Allah jadikan tambahan amal kita di timbangan amal hari kiamat. Semoga semua orang yang sakit disembuhkan penyakitnya, yang tidak utang dilunasi utangnya, yang belum menikah dimudahkan untuk menikah, yang sudah menikah diberkahi rumah tangganya. Dan juga bagi kaum muslimin di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar yang sedang tertindas, semoga Allah berikan mereka kemenangan, ikhlaskan niat mereka, kokohkan telapak kaki mereka, serta terima para syuhada mereka, dan Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala baik dengan doa dan harta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita di surga firdausnya tanpa hisab, semana Ia satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Kalau benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan, dan insya Allah teman-teman sekalian dijadwalkan saja setiap Sabtu kedua seperti ini, habis asar sampai maghrib kita akan tetapkan bahasan tentang tabligh akbar sahabat, jadi tidak menunggu lagi. Insya Allah selama saya masih hidup kita akan bahas insya Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.